Seluding The Hippens bab 71 sampai dengan bab 80. Bab 71 tetap. Ye Fan percaya bahwa dalam beberapa hari ke depan, tidak akan ada kedamaian di sini. Saya khawatir akan ada perang lagi, dan lebih banyak faksi Donghuangmen akan tiba di sini, dan seluruh reruntuhan akan direbus oleh makam Kaisar Iblis. Melihat ke belakang dari jauh, Anda masih bisa melihat darah ke arah reruntuhan, dan pelangi dewa mencolok secara vertikal dan horizontal. Tidak masalah apakah pagoda ada di makam atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ye Fan sudah sangat puas. Sekarang dia perlu menemukan tempat yang damai dan tenang untuk berlatih. Binatang buas aneh dan burung aneh berkumpul di tepi reruntuhan telah lama tersebar. Ye Fan berjalan sepanjang jalan dan tidak melihat binatang buas yang sengit. Pada saat ini, bintang-bintang bersinar, bulan tinggi, dan malam telah tiba. Ye Fan melewati langit Gua Lingsu, tanpa ragu-ragu, berjalan pergi, sudah waktunya untuk pergi. Meskipun dia mendapatkan beberapa artefak Buddha yang rusak dari kuil Lei Yin dan meninggalkannya di sana, dia tidak berencana untuk kembali dan mengambilnya. Jika bertemu dengan penatua Han, dia akan berada dalam masalah. Bodhi yang paling penting selalu dibawa di tubuhnya, bahkan jika dia kehilangan benda-benda Buddha yang rusak untuk sementara waktu, dia tidak merasa itu sangat disayangkan. Lagi pula, hidupnya adalah yang paling penting. Ye Fan sangat cepat, memakai bintang dan memakai bulan, bergegas keluar dari pegunungan semalam. Tanah di belakangnya semakin lama semakin jauh, tapi hatinya belum benar-benar melepaskannya. 3 hari kemudian, Ye Fan muncul 2000 mil jauhnya. Di tengah jalan, dia makan dan tidur, dengan hati-hati menyelinap, hampir tidak pernah memasuki kota, dan berjalan di hutan belantara dan hutan belantara. Sampai saat itu, dia menarik napas dan jantungnya perlahan-lahan menjadi tenang. Turun. Pada saat ini, sudah larut malam, awan menutupi bintang dan bulan, kegelapan gelap, lampu menyala di depan, kota kecil melihat sekeliling. Ye Fan merasa bahwa dia telah tiba di daerah yang aman, tidak perlu melarikan diri, dia melangkah maju. Datang ke sini dan temukan bahwa itu hanya dapat dianggap sebagai kota kecil. Pada saat ini, kebanyakan orang telah memasuki alam mimpi, dan hanya beberapa lampu yang masih bersinar. Ye Fan berjalan ke kota, membuat lingkaran besar, dan akhirnya menemukan sebuah toko kecil di sudut terpencil yang belum ditutup. Ini benar-benar sebuah restoran yang sangat kecil, tetapi hanya ada 7 atau 8 meja di dalamnya. Sekilas meja dan kursi itu sudah agak tua, dan semuanya bersinar, terlihat antik dan sangat bersih. Orang tua itu punya sesuatu untuk dimakan, cepat dan ambil beberapa. Penjaga toko adalah orang tua dengan rambut abu-abu. Tahun-tahun telah meninggalkan jejak di wajahnya, yang ditutupi dengan kerutan dan terlihat seperti cuaca rusak. Pakaiannya telah banyak ditambal, dan hidupnya tampaknya tidak terlalu baik. Melihat seorang anak berumur 11-2 tahun keluar begitu larut malam, yang membuat lelaki tua itu merasa sedikit terkejut, tetapi dia masih menanggapi dengan senyum ramah. Hanya ada setengah ayam panggang, kebanyakan sepiring daging sapi, dan beberapa roti. Oke, kirimkan semuanya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan menghangatkanmu. Restoran itu terlalu kecil, kondisi kehidupan para lansia tidak begitu baik, dia adalah bendahara, teman, dan koki. Beberapa waktu yang lalu, ayam panggang beraroma, dan sebagian besar daging sapi yang dicicipi dinyalakan, dan Ye Fan tiba-tiba mengeluarkan air liur. Selama lebih dari setahun, dia dan Pang Bo telah menjadi vegetarian sepanjang hari, dan Lingsu Dongtian hampir tidak memiliki daging, dan makanan sederhana di depannya membuat perutnya menggerutu. Dia cepat mengambil peralatan makan, menggigit roti putih salju, merobek kaki ayam, dan mulai melahap. Pada saat ini, dia merasa bahwa makanan paling enak di dunia tidak lebih dari itu. Apapun selera Shenzhen dan Hai Wei berdiri berdampingan, jauh dari beberapa hal di depannya yang membuatnya makan dengan nyaman. Jangan khawatir, makan perlahan, minum sup, basahi perutmu, jangan tersedak. Pria tua itu membawa semangkuk sup panas, dan mengingatkannya dengan ramah. Terima kasih paman, keahlian kulinermu membuat nafsu makanku menjerit, kata Ye Fan cadel sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Melihat gaun Ye Fan tidak seperti anak dari keluarga miskin, tetapi pada saat itu sangat mudah tertipu, membuat orang tua itu agak terkejut. Dia menggulung lengan yang ditambal, mengambil kain, dan menyeka meja dan kursi yang sudah bersih di sampingnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lapar, sekarang apapun yang kamu makan, kamu akan merasa sangat manis. Kakek, mengapa kamu belum tutup? Pada saat ini, seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun keluar dari ruang belakang, pakaiannya semua ditambal, gaun itu sangat sederhana dan sederhana, dia mengenakan 2 tanduk, dia sangat lucu, dan dia memiliki wajah merah apel merah. Pergilah tidur dulu dan tutup sebentar. Gadis kecil itu memandang makanan di atas meja, matanya yang besar tidak bisa menggerakkan pandangannya, dia menelan lirih, mengangguk tanpa sadar, dan berjanji, oh. Tidak lama kemudian, Ye Fan telah menyapu makanan di atas meja dan berdiri dan berkata, oke, Pak Tua, kamu sudah siap untuk menutup. Dia berkata bahwa dia mengeluarkannya dari lengannya, tetapi dia merasa sedikit malu dan dia lupa ngomong-ngomong, tidak ada koin atau peralatan emas dan perak sama sekali, dan tidak mungkin untuk membayar tagihan. Apakah tidak nyaman untuk adik laki-laki itu? Lelaki tua itu begitu berpengalaman, sehingga dia melihat rasa malunya secara sekilas. Ini benar-benar tidak membawa uang. Ah, ini orang jahat lagi. Gadis kecil di sebelahnya membuka matanya lebar-lebar dan menangis, menatap Ye Fan Dao. Sekarang. Ngomong-ngomong, dia melihat tulang ayam di atas meja, matanya yang besar tiba-tiba memerah, dan berkata, kakek berkata, jika tidak ada tamu datang, dia akan meninggalkanku kaki ayam. Akibatnya, kamu makan makanan putih dan juga menggertak kita.
Gadis kecil pada usia 5 atau 6 menjentikkan mulutnya, bulu matanya yang panjang berkibar, air matanya bergulir, wajahnya yang merah ditutupi dengan air mata, dan dia menyeka air matanya dengan lengan yang ditambal. Jelas, kondisi kehidupan mereka tidak begitu baik, dan mereka sering menghadapi intimidasi pada hari kerja. Adik perempuan jangan menangis. Ye Fan benar-benar malu dan malu. Anak tua dan muda ini terlihat sangat sulit, dan hidupnya sudah dalam keadaan malu. Tidak apa-apa, saudaraku, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dari bajingan itu. Kamu bukan orang yang makan makanan putih. Kamu pasti lupa membawa uang. Lelaki tua yang keriput menarik gadis kecil itu ke samping dan berkata, jangan menangis, kakek meninggalkanmu dengan sepotong ayam dan setengah roti yang tidak akan membuatmu lapar. Kakek. Gadis kecil itu menangis, dan berkata, aku bukan untuk diriku sendiri, karena kakek belum makan malam. Kita diganggu oleh orang-orang jahat sepanjang hari, dan kita tidak memiliki tabungan. Setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Melihat bahwa pakaian pada tubuh tua dan muda ini semuanya ditambal www.mtnovel.com. Ketika saya mendengar kata-kata ini lagi, Ye Fan merasakan perasaan sedih tiba-tiba, hatinya sangat tersentuh, hidungnya ternyata asam. Kehidupan orang awam yang biasa penuh dengan kepahitan dan rasa manis, kasih sayang dan ketidakberdayaan keluarga tua dan kecil ini membuatnya merasa tergerak untuk waktu yang lama. Saudari-saudari, jangan menangis. Aku bukan orang jahat. Meskipun aku tidak punya uang, aku punya sesuatu di sini yang sepadan dengan makanannya. Ye Fan mengeluarkan botol giok kecil, tepat ketika dia mencoba di luar reruntuhan, sebagai ganti sebotol cairan herbal. Ini adalah batu giok yang bagus. Itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika ada yang kesulitan, jika adik lelaki lewat di sini di masa depan, itu akan cukup untuk menghasilkan uang. Ye Fan menyesalkan bahwa kehidupan orang tua itu sangat memalukan, dan gaya dan karakternya memberinya sedikit rasa hormat, mengatakan, kamu menerimanya, ini bukan apa-apa bagiku. Itu terlalu mahal, aku tidak bisa benar-benar mengambilnya. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri ketika kamu dalam masalah. Tangan orang tua itu ditutupi dengan kapalan, dan dia mendorong botol giok itu kembali dengan kuat. Ye Fan melihat bahwa dia menolak dan harus mengambilnya kembali. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan tinggal dan membantumu melakukan kerja keras. Pada saat ini, dia tidak punya tempat untuk pergi dan mendapati bahwa lelaki tua itu sangat sederhana dan baik hati. Gadis kecil di usia 5 atau 6 tahun itu memandang ke bawah ke jari kakinya, matanya yang besar berubah merah, dan dia berbisik, kita tidak bisa makan makanan sendiri. Ye Fan berjongkok dan menyentuh kepala gadis kecil itu dengan kasihan, dan berkata, aku tidak akan membebani kamu ketika aku tinggal. Bab 72, Harapan di Hatiku. Pria tua itu menolak beberapa kali, tanpa Ye Fan tinggal, mengatakan bahwa dia akan lewat di sini dan menebus makan malam. Orang tua, aku sekarang tunawisma, tidak ada tempat untuk pergi, biarkan aku tinggal, aku akan membantu. Kakak, kamu tidak punya rumah. Gadis kecil itu polos dan imut, dan air mata di wajahnya belum mengering. Dia menatapnya, dan ada ekspresi simpatik pada wajah muda yang lembut itu. Akhirnya, pria tua itu membiarkan Ye Fan tinggal dan mengemas kamar untuknya di halaman belakang, menyuruhnya pergi kapan saja. Di malam hari, Ye Fan kesulitan tidur, akhirnya bangun dan diam-diam datang ke atap, berbaring di sini memandangi langit. Pada saat ini, awan telah menyebar, bulan yang cerah tergantung di langit, dan sinar bulan seperti asap tipis, dan bintang-bintang di langit bersinar seperti berlian. Kasih sayang antara lelaki tua dan gadis kecil itu secara tidak sengaja menyentuh apa yang dia sembunyikan di lubuk hati saya, kebaikan orang tuanya muncul dari waktu ke waktu di dalam hatinya. Bagaimana kabarmu? Ye Fan menatap langit berbintang, dan sepertinya melewati bidang bintang tanpa akhir, mencapai ujung langit berbintang, dan kembali ke orang tuanya. Setiap kali dia memikirkan orang tuanya, hatinya sulit untuk tenang, dan tiba-tiba dia menghilang secara tak terduga. Orang tua yang lanjut usia pasti sangat sedih. Bagi orang tua, kehilangan satu-satunya anak mereka di usia tua akan menjadi rasa sakit yang tak tertahankan ketika mereka berpikir bahwa orang tua mereka sedih. Ye Fan merasa kesal dan ingin segera kembali ke mereka, menenangkan hati mereka dan menunjukkan senyum. Tetapi ada bidang bintang yang tak ada habisnya, begitu jauh, bagaimana saya bisa kembali? Hatinya penuh dengan ketidakberdayaan, dan dia hanya bisa menatap kosong pada bintang-bintang. Setiap kali dia memikirkan suasana hati orang tuanya pada saat ini, Ye Fan sangat khawatir. Sejak datang ke dunia ini, dia selalu menyembunyikan pikirannya secara mendalam. Dia tidak berani menyentuh dan mengingat dengan mudah. Setiap kali dia disentuh, akan sulit untuk tenang. Tidak, aku harus menemukan cara untuk kembali, dan tidak membiarkan orang tua yang memberiku dukungan untuk mencuci muka dengan air mata di tahun-tahun berikutnya. Ye Fan duduk dan berkata pada dirinya sendiri, pasti ada jalan, aku harus kembali. Melihat para bhikkhu terbang di reruntuhan primitif dan melihat 5 figur besar para dewa, biarkan dia merasakan kekuatan bhikkhu tersebut. Mungkin suatu hari ketika dia cukup kuat, dia dapat melintasi bintang tanpa akhir dan kembali ke kota asalnya dan kembali ke orang tuanya. Di samping, melihat kengerian bhikkhu itu dengan matanya sendiri, Ye Fan membangkitkan harapan di hatinya, dia merasa bahwa jalan pulang tidak sepenuhnya terputus, mungkin masih ada harapan. Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin bergegas keluar dari langit berbintang ini, aku ingin pulang, tidak lagi membuat orang tuaku menangis, aku ingin membuat usia tua mereka penuh senyum.
Kata-kata Ye Fan menjadi semakin tegas, dia berpikir untuk dirinya sendiri bangun kepercayaan diri dan katakan, aku harus bisa melakukannya, aku ingin kembali ke mereka. Kesedihan dan kegelisahan tidak ada gunanya. Ye Fan perlahan-lahan menyesuaikan emosinya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Hari ini, tersentuh oleh kasih sayang antara lelaki tua dan gadis kecil itu, kebingungan dan kebingungan kecil terakhirnya lenyap sepenuhnya. Tujuan dan arahan. Koloon menarik peti mati, melintasi bidang bintang, dan datang ke ruang ini, mereka bisa, aku bisa. Aku ingin menjadi cukup kuat, suatu hari cepat atau lambat, aku bisa menyeberangi kekosongan dan kembali ke kota asalku. Mata Ye Fan semakin muncul. Semakin cerah dia harus menjadi lebih kuat. Apakah dia ingin menyelamatkan Pang Bo atau ingin kembali ke kota asalnya, dia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Tanpa sadar, dia merasa sedikit mengantuk dan tidur di kamar. Baru pada pagi hari berikutnya, suara lelaki tua itu mendengarnya membuka matanya. Bagaimana kamu sampai ke kamar, nak? Hati-hati jangan sampai jatuh. Gadis kecil itu mengantuk dan berjalan keluar dari ruangan. Ketika Ye Fan berada di ruangan itu, dia tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan, kakak? Dihadapkan dengan keraguan lama dan sedikit, Ye Fan merasa sedikit malu dan berkata, itu tadi malam terlalu panas. Saya datang ke kamar untuk mendinginkan diri dan tertidur. Ye Fan selesai mencuci, lelaki tua itu menyuruhnya makan, sepanci kecil bubur nasi putih, dan sepiring acar, sangat sederhana, karena kondisinya sangat terbatas. Gadis kecil itu sangat bijaksana, dia sudah menyiapkan sumpitnya, dan kemudian mengisi semangkuk bubur putih untuk Ye Fan, dan mengisi mangkuk untuk kakeknya. Hasilnya sangat sedikit, jadi saya makan beberapa gigitan dan kemudian meletakkan peralatan makan. Bagaimana cara makan begitu sedikit? Lelaki tua itu bertanya padanya. Meskipun mengenakan gaun yang ditambal, gadis kecil itu secantik boneka porselen yang halus. Dia menepuk perutnya dan berkata, aku kenyang. Omong kosong, hanya beberapa gigitan, bagaimana aku bisa kenyang? Ini benar-benar penuh. Tadi malam, aku makan nugget ayam yang ditinggalkan oleh kakekku dan setengah roti. Aku belum lapar. Gadis kecil itu berkata, mengambil mangkuk kecilnya dan pergi bilas. Lelaki tua itu menariknya kembali, mengisi mangkuk kecilnya dengan bubur putih, dan berkata, anak baik, ketika kamu bertubuh panjang, makan lebih banyak, jangan khawatir, kita masih punya nasi di rumah kita. Aku tidak khawatir. Aku benar-benar kenyang. Kakek, kamu harus makan lebih banyak. Gadis kecil itu menuangkan banyak bubur putih dari mangkuk kecilnya ke mangkuk besar pria tua itu. Orang tua itu tidak bisa menghentikannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menghela nafas. Kakek, apakah orang-orang jahat itu masih akan datang hari ini? Wajah merah bengkak gadis kecil itu menunjukkan sedikit rasa takut, dan suara itu sangat kekanak-kanakan, mengatakan, mereka telah merampok restoran kita, dan mereka di sini setiap hari membuat masalah, kita cukup tidak ada cara untuk melakukan bisnis, dan sekarang saya bahkan tidak bisa makan makanan. Mengapa mereka tidak membiarkan kita pergi? Tidak apa-apa, jangan khawatir, selama kakek ada di sana, kamu tidak akan lapar. Lelaki tua itu menyentuh kepalanya, dan menambahkan bubur putih ke mangkuk gadis kecil itu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa di sebelahnya. Setelah diam-diam makan sarapan sederhana ini, hatinya sulit untuk tenang. Nama lama adalah Jiang. Ini adalah nama keluarga yang sangat lama. Sangat lama ketika ditelusuri kembali, tetapi yang lama sangat biasa, tetapi itu hanya salah satu dari banyak makhluk hidup. Saat ini kehidupan sangat sulit. Gadis kecil yang masuk akal dan cantik itu disebut Ting Ting, dan orang tuanya meninggal 2 tahun lalu, meninggalkannya bersama para lansia. Ye Fan tidak banyak bicara, dan berkata kepada orang tua itu setelah makan cepat atau lambat, orang tua saya akan berkeliling. Kamu tidak terbiasa di sini, hati-hati, desak lelaki tua itu. Kota ini mengatakan besar atau kecil tetapi kecil atau kecil. Ada lebih dari 1.000 rumah tangga, hampir 5.000. Ada beberapa restoran dan penginapan di persimpangan paling makmur, dan toko-toko kelontong sebagian besar terkonsentrasi di sana, dan tempat-tempat lain sebagian besar merupakan daerah perumahan. Ye Fan membuat lingkaran di kota, dan kemudian berjalan di luar kota. Banyak ladang dekat dengan kota, dan kemudian lebih jauh adalah hutan gunung. Setiap hari, para pemburu memasuki gunung untuk berburu. Ye Fan berjalan ke hutan gunung, dan semakin dia berjalan, semakin terkejut dia. Dia berdiri di gunung yang tinggi dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa gunung-gunung di kejauhan bergulir, tak berujung, dan berkabut. Hutan tua yang primitif itu sepertinya tidak ada habisnya. Mengom. Ada suara menderu jauh di dalam hutan gunung. Ye Fan tidak khawatir, tetapi menunjukkan kegembiraan. Kota ini memang bisa memungkinkannya untuk berlatih meditasi, tidak hanya ketenangan, tetapi juga dekat dengan gunung, pasti ada binatang asing dan ramuan. Sesuatu. Ye Fan berbalik di gunung selama kurang dari setengah hari, dan tidak pergi jauh. Ada waktu di masa depan, tidak terburu-buru, dia mulai keluar di siang hari, dan dia bertemu dengan beberapa pemburu dan beberapa dukun di jalan. Ini benar-benar tidak mudah bagi orang biasa untuk hidup. Ye Fan menghela nafas. Dia menemukan beberapa pemburu membawa beberapa mangsa, sambil membawa tubuh berdarah, berjalan menuju kota, pasti besar ketika berburu binatang-binatang itu berkelahi. Di kejauhan, beberapa rusa-ru sedang minum air di aliran gunung, Ye Fan berjalan berkeliling dengan diam-diam, dan kemudian melemparkan batu di tangannya dengan keras. Dengan bang, dia menjatuhkan rusa-ru ke dalam sungai. Kemudian, dia menabrak sebuah ru di hutan, dan kemudian berjalan kembali. Di tengah jalan, beberapa pemburu melihat bocah 11-2 tahun menyeret rusa-ru dan ru, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Fan tidak peduli.
Dia ingin tinggal di kota ini untuk waktu yang lama. Ini tidak bisa dihindari. Menjelang siang, Ye Fan kembali ke kota, menjual rusa Ru ke tukang daging, kemudian pergi untuk membeli mie beras, dan membawa rusa Ru ke restoran kecil Jiang. Melihat banyak orang di sana dari jauh, tangisan Ting Ting yang tak berdaya datang melalui kerumunan, hati Ye Fan tiba-tiba terkikik, dan bergegas melewatinya dengan cepat. Rambut abu-abu lelaki tua itu berserakan dan ada banyak darah di wajahnya. Dia duduk lemah di tanah, dan pakaian yang tambal sulam ditutupi dengan banyak debu. Xiao Ting Ting menangis sedih, menggunakan lengan kecil untuk menyeka noda darah di wajah lelaki tua itu, dan menangis pada orang-orang di depan kata-kata jahat, "Kamu orang jahat, dirampok restoran kakek, sekarang kita tidak punya makanan setelah makan, jangan biarkan kita pergi." Seorang pria paruh baya berwajah kuning berjongkok dan mengangguk keras ke dahi Xiao Ting Ting, membiarkannya jatuh ke tanah sekaligus www.mtnovel.com berkata, "Gadis kecil tahu apa? Ada sesuatu yang terjadi pada saya, jangan perlakukan anak seperti ini." Tuan Jiang menjaga Ting Ting di belakangnya, menyeka darah di wajahnya, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Kami tidak ingin datang ke sini untuk makan. Kamu benar-benar mengatakan tidak ada makanan. Apa yang kamu lakukan untuk membuka restoran? Kalau begitu, tutup saja pintunya. Orang-orang jahat, kamu datang untuk makan makanan putih setiap hari, di mana kita punya uang untuk memberi makan kamu." Xiao Ting Ting menangis di belakang Tuan Jiang. Banyak orang di kerumunan yang menonton tidak melihat ke bawah, tetapi mereka tidak berani melangkah maju dan harus membujuk Jiang untuk berkata, "Jiang Lao, tutup toko kecil ini dan bawa cucu perempuan Anda keluar dari sini." "Ya, ada orang yang membudidayakan abadi di keluarga lain. Di mana kita memprovokasi manusia, kedua kakekmu harus pergi dengan cepat. Meskipun aku meninggalkan kota asalku, aku masih pergi. Bagaimana menurutmu?" Pria parubaya berwajah kuning berdiri dan melirik orang-orang di sekitarnya. Suara-suara itu tiba-tiba terdiam. Ye Fan mengamuk, tetapi dia tidak menembak dengan segera. Ada seseorang yang membudidayakan abadi di keluarga pihak lain. Dia takut gegabah dan melukai cucu-cucu. Tentu saja, dia tidak pernah bisa membiarkan orang-orang ini pergi, dan sekarang dia tidak mengambil tindakan, yang tidak berarti bahwa dia tidak dapat menghitung tagihan sesudahnya. Pada saat ini, pria parubaya berwajah kuning dan beberapa lainnya pergi dengan ayunan besar, dan semua penonton melangkah maju untuk membujuk Jiang, yang bercampur dengan tangisan sedih Xiao Ting Ting. Sampai waktu yang lama di masa lalu, semua bakat berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Ting Ting memerah dan dia membantu lelaki tua itu berdiri dan berjalan menuju restoran kecil. Melihat pria tua yang baik hati dengan tahun sekarat yang begitu diganggu, dan melihat Ting Ting kecil yang tambun menangis sangat sedih, Ye Fan merasa marah, dia melihat ke arah keberangkatan orang-orang itu dan mengencangkan tangannya. Tinju. Bab 73 melihat tulisan suci Tao oleh Bodhi. Saat itu mendekati tengah hari, restoran itu sepi dan tidak ada pelanggan sama sekali, hanya ada suara tercekik Xiao Ting. Ye Fan menyeret Ru dan mengangkat mie beras, mendorong membuka pintu toko dan berjalan masuk. Mata Xiao Ting Ting merah, dan dia menggunakan handuk panas untuk menyeka luka dengan hati-hati untuk orang tua itu. Dia merasa sangat tertekan dan menyeka sambil menangis sedih. Wajah keriput lelaki tua itu memiliki sidik jari yang memar, terutama darah mengalir dari mulut dan hidung, dan bahkan rambut abu-abu yang tercecer ternoda darah. Bagaimana mungkin binatang buas ini menanggung tangan mereka? Ye Fan merasakan kesedihan, dan seorang lelaki tua baik hati dengan angin dan lilin dipukul oleh tangan beracun seperti itu, yang benar-benar menjengkelkan. Xiao Ting Ting sangat imut dan masuk akal, usianya baru 5 atau 6 tahun, ia juga menunjuk ke dahi dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajahnya ditutupi dengan air mata sedih, yang membuat orang merasa tertekan dan menyedihkan. "Kakak." Melihat Ye Fan kembali, air mata di mata Xiao Ting Ting tiba-tiba bergulir lagi, dan meratap. "Ting Ting itu baik, jangan menangis, kakek baik-baik saja." Pria tua itu buru-buru menghibur Ting Ting, menyeka air matanya dengan tangan kapalannya, lalu dia menatap Ye Fan dengan terkejut, dan berkata, "Rusa ini juga memiliki mie beras ini. Ruru dibuat oleh saya di hutan gunung. Mie nasi diganti dengan rusa Ru." Ye Fan meletakkan benda-benda ini, kemudian mengambil botol giok kecil dari lengannya, mengeluarkan sumbatnya, menuang sedikit cairan herbal, dan kemudian dioleskan di luka orang tua itu. "Kamu baru saja makan makanan kita, kamu tidak harus." Pria tua itu tidak banyak bicara, dia sangat bersyukur, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. "Orang tua, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, makan sama sekali bukan apa-apa, tetapi gangguan dan persahabatan itu sangat berat." Setelah mengatakan itu, Ye Fan berjongkok untuk membantu Xiao Ting Ting menyeka air mata dari wajahnya, berkata, "Ting Ting, jangan menangis. Aku akan tinggal di sini di masa depan, dan aku tidak akan membuatmu salah." Kakak laki-laki. Mata Xiao Ting Ting memerah lagi, dan bulu matanya yang panjang berkedut dan air mata jatuh. Dia melihat ke bawah ke sepatu yang ditambal dan berbisik, "Tapi orang-orang jahat itu akan datang dan akan menggertak kita. Jangan takut, kakak laki-laki tidak akan membiarkan orang-orang jahat menggertak Ting Ting lagi." Ye Fan menyentuh kepalanya dengan kasihan. Gadis kecil yang lucu dan masuk akal itu begitu diganggu oleh orang-orang, sangat sulit untuk menenangkan pikirannya. "Anak, tolong jangan kacau." Pria tua itu menderita angin dan salju dan merasakan kemarahan Ye Fan. Dia takut remaja ini akan memprovokasi bencana besar di bawah dorongan hati. Dia juga mengambil sendiri dan berkata, "Kita tidak mampu membelinya, keluarga Li. Mereka yang memiliki kultivasi abadi bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki manusia kita." Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Aku sudah sangat tua, dan aku benar-benar tidak ingin meninggalkan kota asalku. Lagi pula, aku telah tinggal di sini selama beberapa dekade."
Seiring bertambahnya usia, mereka semakin tua dan memiliki perasaan yang tak terlupakan untuk tempat ini. Tapi sekarang mereka tidak boleh, saya tidak akan pergi. Untuk Ting-Ting, saya memutuskan untuk melepaskan semuanya di sini. Bahkan jika itu memohon, saya tidak akan tinggal di sini. Kakek. Wajah Xiao Ting-Ting tiba-tiba menggantung dua garis air mata. Ting-Ting baik, jangan menangis. Pria tua itu tidak mengatakan hal-hal seperti meninggalkan kota kelahirannya. Ye Fan menghibur Xiao Ting-Ting dan berkata kepada orang tua itu, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyebabkan apa-apa. Sekarang tutup toko kecil ini. Lalu aku memikirkan cara, tidak mungkin, aku akan pergi denganmu. Ye Fan tahu betul bahwa ada banyak hal yang tidak menguntungkan bagi manusia, yang paling menyakitkan adalah kematian orang yang sudah meninggal dan keberangkatan dari kota kelahirannya di usia tuanya. Orang tua itu telah kehilangan putranya dan dipaksa untuk meninggalkan kota sekarang. Rasa sakit di hatinya dapat dibayangkan. Tidak ingin melihat sepasang cucu seperti itu mengalami kemalangan. Kamu memberitahuku secara rinci latar belakang seperti apa yang dimiliki keluarga Li. Apa yang akan kamu lakukan, Nak? Kami akan berkemas dan pergi dari sini besok, dan tidak akan pernah kembali. Jangan main-main dengan mereka sekarang. Aku bukan orang yang gegabah, jangan khawatir. Akhirnya, di bawah pertanyaan konstan Ye Fan, pria tua itu akhirnya mengatakan sesuatu. Keluarga Li adalah rumah tangga besar terkemuka di kota ini. Dikatakan bahwa 3 atau 4 keluarga mereka berlatih di luar. Praktisi abadi sangat misterius bagi orang-orang biasa, dan mereka tidak terlihat sama sekali pada hari kerja, jadi orang-orang di kota sangat takut pada keluarga Li. Ye Fan merasa bahwa orang tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, misalnya, keluarga Jiang berada dalam situasi yang baik. Ada sebuah restoran di kota, dan mengapa putranya meninggal tiba-tiba. Ting-Ting pergi untuk menghangatkan handuk ke kakek dengan air panas. Setelah lelaki tua itu menarik Ting-Ting pergi, dia berkata, adik laki-laki, aku tahu kamu bukan anak kecil. Di usia yang begitu muda, kamu bisa memukul rusa. Aku takut aku tahu beberapa latihan. Benar. Tapi saya masih menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi keluarga Li. Lelaki tua itu terus membicarakan hal itu, putra dan menantunya juga adalah praktisi. Beberapa tahun yang lalu, mereka sangat dihargai oleh seorang Xianmen tertentu. Bahkan keluarga Li di kota itu dekat dengan mereka dan tidak ingin menyinggung dengan mudah. Yanxia Dongtian. Ye Fan sangat terkejut. Seni bela diri putra orang tua itu sebenarnya adalah salah satu dari 6 berkah surgawi di kerajaan Yan, tapi itu hanya 200 mil jauhnya dari kota. Beberapa anggota keluarga Li juga berlatih bersama di Yanxia Dongtian, salah satu dari mereka dan putra lelaki tua itu mulai pada saat yang sama, tetapi prestasi mereka jauh di belakang. Anak keluarga Li memiliki pikiran buruk, kelakuan buruk, dan melakukan hal buruk. Anakku terlalu jujur, jadi dia tidak bisa tidak menembak, dan hasilnya adalah kebencian yang hebat. Ayah Ting-Ting memiliki kualifikasi luar biasa, dan dia sangat dihormati di Yanxia Dong, dan dia tidak takut pada murid yang sama dengan dia yang memulai pada waktu yang sama. Namun, ada beberapa orang yang tidak beruntung di dunia, dan ketika orang tua Ting-Ting pergi untuk mengumpulkan elisir 2 tahun lalu, mereka sayangnya mati di bawah cakar petir. Setelah orang tua Ting-Ting meninggal, keluarga Li tidak memiliki keraguan-raguan, mereka pertama-tama menyambar restoran orang tua itu, dan kemudian menyambar penginapannya, dan memaksa kakek nenek miskin ke ladang saat ini. Lepaskan. Pada saat ini, Xiao Ting-Ting kembali setelah mencuci handuk, dia tampak seperti boneka porselen, tetapi dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak konsisten dengan masa mudanya. Orang baik diintimidasi dan orang jahat hidup selama 100 tahun. Mendengarkan kata-kata kekanak-kanakannya dan melihat wajahnya yang salah, Ye Fan dan orang tua itu terdiam dan tidak tahu bagaimana menghibur mereka. Masih ada banyak orang baik di dunia ini, Ting-Ting hanya melihat satu hal, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Ye Fan tidak ingin membiarkan pikiran kecilnya menghasilkan emosi negatif sebelum waktunya. Ya, kakak laki-lakimu adalah orang yang baik. Bantu kami seperti ini. Dia dan Ting-Ting akan hidup selama berabad-abad. Lelaki tua itu menunjukkan senyum ramah dan berkata, hari ini aku akan menyiapkan Ting-Ting untuk memasak daging telur. Pria tua itu menutup restoran kecil sesuai dengan saran Ye Fan. Pada siang hari, mereka bertiga makan makanan mewah. Wajah kecil Xiao Ting-Ting memerah dan akhirnya tersenyum lagi. Pada sore hari, Ye Fan berkeliaran di sekitar kota beberapa kali, mencari tahu industri keluarga Li, dan di mana orang-orang tua dirampok restoran dan penginapan, dan kemudian secara tidak langsung belajar banyak dari populasi lain. Dia tidak ingin bertindak gegabah, takut itu akan mempengaruhi orang tua dan Xiao Ting-Ting, dan membantu orang lain untuk tidak menyakiti orang lain. Itu adalah hal yang paling bodoh. Ada beberapa orang di keluarga Li yang berlatih di Gua Yanxia. Ye Fan merasa sangat tidak pasti. Lagi pula, dia baru saja mulai berlatih. Tapi ini bukan apa-apa. Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa ada seseorang dalam keluarga Li yang berlatih di luar gerbang peri super di Yandi. Tampaknya pencapaiannya luar biasa. Keluarga Li benar-benar sulit, dan sepertinya kamu harus memikirkan hal lain. Ini membuat kepercayaan Ye Fan dalam latihan semakin kuat. Dia harus menjadi lebih kuat, kalau tidak dia harus melakukan segalanya di tangannya, mencoba membantu Jiang Paman dan Xiao Ting-Ting yang malah menjadi marah. Sulit untuk melanjutkan. Bajingan yang memulai hari ini tidak bisa melepaskan apapun. Ye Fan tidak bersemangat untuk bertindak, dan dorongan itu hanya bisa menjadi hal yang buruk. Dia dengan tenang kembali ke restoran kecil, memasuki kamarnya dan mulai bermeditasi. Setelah mendapatkan buku emas dan perunggu hijau misterius, dia tidak memeriksanya dengan baik. Sekarang dia memutuskan untuk mulai dengan buku emas terlebih dahulu.
Dia menggunakan metafisika Dao Jing dan mulai mencari ke dalam. Laut pahit emas dengan biji-bijian kedelai besar diatur dalam gelap seperti bulan, dan blok tembaga hijau sederhana dan atmosfer hidup di pusat laut pahit emas. Itu tidak bergerak, stabil seperti batu, dan diam. Dan halaman buku emas itu terjepit di tepi laut pahit, cahaya bercahaya beredar, kilatan cahaya yang bersinar, huruf-huruf kecil yang padat di atasnya seperti bintang, Jinxia ada di mana-mana, suci di mana-mana, sakral dan halus. Halaman buku emas ini sepertinya ingin kembali ke pusat laut bitter, tetapi, membiarkannya luar biasa dan indah, seperti pelangi, sulit untuk mengguncang tembaga hijau, dan itu hanya bisa bebas di tepi laut bitter. Pikiran Ye Fan benar-benar tenggelam dalam buku emas di laut yang pahit, tetapi ia menghadapi masalah yang sama seperti terakhir kali. Setiap karakter kecil di cancan Golden Book bersinar seperti jarum emas, membuat hatinya sakit, tidak bisa melihat tulisan tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tidak ada cara untuk mempraktikkan metafisika pada halaman emas ini? Ye Fan mengerutkan kening, yang setara dengan memiliki gunung harta, tetapi dia tidak dapat mengambil sedikit kekayaan, dan bahkan koin tembaga tidak dapat ditangkap di tangan. Tiba-tiba, Ye Fan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menariknya dari lengannya. Bodhi abu-abu muncul di tangannya, sebesar kacang kenari, dengan pola alami di atasnya, dan pola yang terbentuk karena terhubung bersama adalah seorang Buddha. Sosok Buddha dilahirkan secara alami, ia sepenuhnya berevolusi dari alam, gelap, sederhana, alami, dan ada ritme zen yang menjulang. Pohon Bodhi dapat membantu orang lain untuk bersaksi. Saya akan mencobanya dengan bantuan Bodhi ini. Ye Fan mendapatkan tulisan suci kuno yang misterius di peti mati kuno perunggu hanya karena Bodhi ini. Mustahil untuk menonton buku emas pada saat ini. Suan Fa, dia ingin mencoba Bodhi ajaib ini. Pohon Bodhi memiliki nama lain, yaitu pohon kebijaksanaan, pohon kesadaran, dan pohon pemikiran. Legenda mengatakan bahwa pohon itu dapat membuka keilahian manusia dan mewujudkan diri. Ye Fan memegang Bodhi saat itu, dan mulai menjalankan metode misterius yang tercatat di Dao Jing. Tiba-tiba, sebuah benang emas meluap di laut pahit dan mengembun ke arah Bodhi. Pada saat ini, saya tidak tahu apakah itu ilusi www.mtnovel.com atau Bodhi benar-benar berfungsi, dia merasa hampa dan sangat sunyi di hatinya. Dia mulai melihat kembali ke laut pahit dan menonton buku emas. Benar-benar efektif. Ye Fan terkagum-kagum. Bodhi membiarkan hatinya tenang, dan pikirannya tanpa harapan. Melalui cahaya keemasan, dia bisa dengan jelas melihat karakter kuno di atas kertas emas, yang sama mempesonanya dengan jarum emas. Jin Guang tampak melunak tiba-tiba, dan tidak lagi melukai matanya. Aku membuka harta karun. Meskipun memegang Bodhi di tangannya, Ye Fan tidak bisa tenang dan sangat bersemangat. Dia membuka gulungan laut bundar, Dao Jing, penuh. Karakter kuno berubah menjadi Shenhua, dan mereka terus dicetak di benaknya, seperti bintang yang bersinar. Bab 74, 4 Alam. Buku emas ini misterius. Huruf-huruf kecil yang padat di atasnya tidak dibaca, tetapi mereka berubah menjadi bintang-bintang dan dilarikan ke pikiran Ye Fan. Pada saat ini, Ye Fan merasakan langit turun, musim semi ilahi, bunga lotus mekar, dan akar kuncup Yaokao. Langit sensia, tarian naga dan burung Phoenix, kura-kura dan kura-kura, keberuntungan biara, kedatangan Ki Ungu, cahaya keemasan ke barat, cahaya ilahi 5 bersinar, dan pelangi ilahi berwarna-warni secara horizontal. Banyak gambar indah, metode tanpa akhir, disajikan satu demi satu, misterius dan misterius, menyerupai suara surga, seperti nyanyian surgawi, bergemuruh di hati Ye Fan. Dia sedang kesurupan, terpesona, seperti pertemuan padang pasir kering panjang yang turunkan lupu, secara bertahap kuat di pasir kuning panjang, Ye Fan merasa tiba-tiba membuka banyak jendela, semua jenis tembakan cahaya ilahi padanya. Dia berusaha keras untuk menangkap sesuatu, tetapi kemuliaan melewati jari-jarinya, sulit untuk dipahami. Ini bukan praktik, dan tidak ada yang bisa memahami makna yang begitu mendalam dalam waktu singkat ini adalah dampak, tren. Gulungan laut bundar Dao Jing seperti galaksi 9 hari yang mengalir, kecemerlangannya brilian, dan luar biasa. Apa yang dikatakan dalam buku ini, mengalir ke hati Ye Fan dengan cara yang sangat umum, biarkan dia secara kasar memahami apa yang harus dipraktikan dan bagaimana mencapainya. 4 alam Kuhai, Mingguan, Shen Qiao, dan pantai lainnya dengan sempurna menjelaskan arti gulungan laut bundar Dao Jing. Bhikkhu pertama-tama harus membuka lautan penderitaan dan membiarkannya tumbuh lebih kuat. Hanya dengan cara ini ia dapat menjelajahi roda kehidupan karena keduanya tumpang tindih. Kemudian, lepaskan esensi kehidupan tanpa akhir, mengelilingi lautan kepahitan, meluap ke seluruh tubuh, melembabkan daging dan organ tubuh, tulang, daging yang kuat, dan pada awalnya terlepas dari manusia. Ini adalah bidang pertama dari putaran laut yang pahit di laut ini. Laut yang pahit menutupi roda kehidupan, dan ia dilahirkan satu demi satu. Ia harus meninggalkan jejak pada roda kehidupan setiap tahun sampai roda kehidupan ditutupi dengan bekas luka dan benar-benar runtuh. Pada saat itu adalah kehidupan. Saat kematian. Jika Anda ingin mengubah situasi ini, hanya membuka jalan di laut pahit, langsung ke dasar laut, komunikasikan roda kehidupan, biarkan vitalitas sejumlah besar kehidupan keluar dengan penuh semangat, dan menghentikan erosi laut pahit, Anda dapat melanjutkan kehidupan. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif, dan semangat hidup yang kuat adalah turbulen, dan akhirnya bertemu bersama, itu akan menjadi cairan, membentuk sumber kehidupan, dan bergegas ke lautan penderitaan. Potong mata-mata air kehidupan di laut pahit yang sunyi, hubungkan roda kehidupan, dan biarkan mata air mengalir deras, ini adalah ranah kedua roda mata air kehidupan laut. Dengan cara ini, bhikkhu tersebut memiliki sumber kekuatan, dapat menampilkan berbagai misteri dan kekuatan gaib, dan memiliki kekuatan yang tidak terduga.
Ini adalah langkah kunci untuk transformasi Bhikkhu tersebut. Selama sumber kekuatan ilahi tidak ada habisnya, mana tidak ada habisnya. Faktanya, Shen Hong yang dikendalikan oleh para Bhikkhu adalah cahaya ilahi dari sumber kehidupannya sendiri. Setelah budidaya mencapai bidang kehidupan, Anda dapat berjalan pelangi dan terbang, dan ada banyak misteri halus yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh manusia tidak ada habisnya dan misterius. Para Bhikkhu yang kuat tidak ingin terjebak di lautan penderitaan, dan ingin menjelajahi rahasia manusia yang tidak diketahui lainnya, sehingga mereka memiliki perjalanan untuk mengatasi lautan penderitaan. Metode misterius yang dicatat dalam Dao Jing memiliki momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika laut tidak terbatas, tidak perlu melihat ke belakang, dan perlu untuk menerobos penjara dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Untuk mencapai tujuan, Bhikkhu perlu mengubah cangkang daging, dan melahirkan urat ilahi di laut yang pahit, untuk membantunya menembus penghalang, untuk mencapai ujung laut pahit yang lain. Ini adalah proses yang sulit dan panjang. Para biksu akan menjadi lebih kuat, dan akhirnya membiarkan Lun Hai menyublimasikan, membentuk roh surga dan bumi, dan melepaskan potensi mereka yang tak ada habisnya. Ini adalah ranah ketiga dari volume Lun Hai Shen Tiao. Kultivasi ada di sini, Bhikkhu itu harus sangat bertekad, tidak pernah goyah, hanya dengan cara ini, dapat melihat melalui kepalsuan dan kabut, dan terus menemukan pantainya sendiri. Dalam proses ini, tidak hanya cangkang daging harus diubah, tetapi juga roh harus disublimasikan Tuhan dan cangkang bersatu, menembus belenggu, dan melepaskan diri. Ini adalah negara keempat dari gulungan laut bundar sisi lain. Tiba di sisi lain, daging, organ, dan tulang biksu itu akan mati, dan kemudian kehidupan baru alternatif akan terjadi, yang akan dilahirkan kembali 9 kali berturut-turut dan menyelesaikan perubahan kupu-kupu seperti kepompong. Laut yang pahit, sumber kehidupan, jembatan dewa, dan pantai lainnya, keempat wilayah ini terisolasi satu sama lain, saling menyukai, dan ingin menerobos, sulit dan sulit. Setiap bidang besar memiliki banyak detail, perlu akumulasi dan pengendapan sebelum bisa ditransformasikan. Ternyata mencapai air mancur dunia kehidupan terbesar kedua, kamu dapat mengendalikan pelangi. Orang seperti itu dapat membunuh biksu di alam laut yang pahit, semudah menghancurkan semut dan serangga. Ye Fanji Lingling menyerang. Menggigil, dia memikirkan penatua Han, dan Siwei setidaknya di atas negara bagian Mingguan. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara empat bidang, seperti melintasi jurang. Mengenai Ye Fan sebagai biksu dari dunia laut pahit, itu agak enggan, karena laut pahit emas yang dia buka terlalu kecil, tetapi biji kedelai begitu besar. Ye Fan tidak frustrasi. Lagi pula, dia baru saja mulai berlatih. Waktunya terlalu singkat. Tidak mudah untuk memiliki prestasi seperti itu. Terlebih lagi, lautnya yang pahit berbeda, cerah, tanpa sedikit pun kematian, dan setiap kali dia membuka, ia menyentuh dunia, seperti ombak keemasan. Bukan hal sepele untuk dipikirkan. Kemudian, Ye Fan memikirkan Han Fei Yu, cucu dari penatua Han. Meskipun sumber kehidupannya tidak bisa menyerah, dan tidak mencapai negara terbesar kedua Mingguan, dia bisa mengendalikan harta karun Aoki. Biksu dari laut yang pahit sudah cukup baginya untuk menimbulkan ancaman. Ye Fan menerima dampak dari tren besar, dan bermimpi seperti mimpi. Dao Jing Lun Hai seperti gambar sejarah yang luar biasa ditampilkan dalam hatinya, dan kemudian itu seperti sungai suci yang deras, berguling dan membiarkan dia memiliki pemahaman awal tentang makna yang mendalam. Tidak memiliki praktik khusus, tetapi baptisan akbar ini sangat bermanfaat baginya. Ini adalah pemahaman tentang latihan secara keseluruhan, biarkan dia memahami arahannya, dan tahu bagaimana harus pergi di masa depan. Ada beberapa perbedaan dengan Dao Jing yang saya pelajari sebelumnya. Ye Fan memahami pesona umum dan mulai belajar dengan hati-hati dari awal, dan tiba-tiba menemukan anomali. Ia menemukan bahwa metafisika yang dicatat dalam halaman buku emas ini berbeda dari kitab suci Tao yang ia praktikkan di Lingsu Dongtian. Hanya ada beberapa baris karakter kuno di bab pembuka. Tampaknya setelah kehilangan Dao Jinglun, meskipun beberapa fragmen diturunkan, mereka tidak cukup akurat. Ye Fan diam-diam bersukacita bahwa jika dia tidak sengaja mendapatkan buku emas ini, dia tidak akan pernah tahu apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Tao memiliki kekurangan. Sekarang dapat diperbaiki untuk membuat dharma misterius lengkap. Ye Fan mengatakan bahwa dia melakukannya, dan sekarang dia mulai berlatih sesuai dengan dharma misterius yang dicatat dalam Tao sejati. Perasaan misterius membanjiri hatinya. Dia merasa hatinya halus. Setelah metode misterius itu diperbaiki, ada lebih banyak benang emas meluap di laut pahit, dan alirannya beralih ke anggota tubuh dan mayat, membuatnya merasa nyaman. www.mtnovel. Daging, organ dan tulang sedang dipelihara. Pada saat ini, ia tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, beberapa perubahan aneh telah terjadi di laut pahit emas Ye Fan, dan semua jenis fase yang berbeda telah muncul, dan Shen Hua kecil, pertama seperti bintang, kemudian seperti kekacauan, dihembuskan, dan dari ketiadaan, berkabut, Dewa Tausia bersinar, berubah 10 juta, dan tidak memiliki tren yang ditetapkan. Langit di atas lautan emas selalu berubah, untuk sementara waktu, galaksi akan berada di langit, untuk sementara waktu, langit akan sunyi, pertumbuhan dan pembusukan, kemakmuran dan kematian akan datang dan pergi. Apakah ini perubahan Tao yang sesungguhnya? Ye Fan sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasakan vitalitas langit dan bumi dan aura segalanya, dan juga mengalami kematian keheningan alam semesta dan langit berbintang. Itu tidak tenang sampai beberapa waktu yang lalu. Laut keemasan kepahitan lebih kental. Sebelum itu cerah seperti bulan, sekarang sama mulia dengan matahari yang menyala, dan kawat emas yang luap bahkan lebih ganas, dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Tao sejati benar-benar luar biasa.
Ye Fan menghela nafas beberapa saat, dia percaya bahwa dia bisa melangkah lebih jauh dan menghancurkan kutukan tubuh suci kuno. Namun, dia tidak memiliki rasa puas diri dan rasa puas diri, karena dia tahu bahwa ada beberapa kitab suci kuno di Donghuang yang sebanding dengan Tao, yang sangat esoteris, dan semuanya adalah bab yang lengkap, dan belum hilang. Sekarang semuanya ada di tempat-tempat suci itu. Dengan tangan keluarga kuno. Saat ini, metafisika yang saya praktekkan tidak lebih buruk daripada siapapun, dan titik awalnya tidak lebih rendah dari yang lain. Mata Ye Fan jelas dan jernih, mengatakan, saya akan dapat membuka laut yang pahit, membiarkan Shen Quan mengalir, dan membentuk jembatan langit dan bumi, mencapai sisi lain, terlahir kembali 9 kali berturut-turut, dan menyelesaikan transformasi kupu-kupu ke pompong. Bab 75, Tanpa Dasar. Ye Fan terus mencerahkan, Dao Jing, setelah makan malam, dan dia tenggelam dalam keadaan misterius dan misterius sepanjang malam. Tidak sampai hari kedua dia bangun dari keadaan ini tanpa kelelahan, dan kehidupan di laut yang pahit penuh vitalitas, membuatnya merasa segar. Kakak sudah sarapan. Xiao Tingting lompat-lompat dan memanggilnya untuk makan, dengan senyum kecil di wajahnya. Meskipun pakaian di tubuhnya sangat tidak layak, usang dan usang, dengan banyak tambalan, sulit untuk menyembunyikan kecemerlangan wajahnya yang kekanak-kanakan. Ye Fan meratapi, anak itu adalah anak itu, mengalami peristiwa tragis kemarin, menderita begitu banyak keluhan, menangis sangat sedih, tetapi bangun tidak lagi sedih, dan segera melupakan semua yang tidak menyenangkan. Apakah Tingting bahagia? Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Tingting mengangguk dengan serius, dan berkata, sekarang ada makanan, kakek tidak harus enggan makan, dan menyimpannya bersamaku, Tingting tentu saja bahagia. Ye Fan terpana. Ternyata kebahagiaan beberapa orang sangat sederhana, sehingga mereka bisa makan cukup untuk membuat Xiao Tingting begitu puas. Dibandingkan dengan mereka yang mencoba yang terbaik untuk bersaing untuk ketenaran dan kekayaan, standar ini terlalu rendah, mungkin karena kebahagiaan sederhana inilah kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang murni dihasilkan. Melihat wajah merahnya yang kecil dengan senyum di wajahnya, sangat cemerlang, Ye Fan sangat terinfeksi, menyentuh kepalanya dengan kekenyangan, dan kemudian menyeretnya untuk berjalan keluar bersama. Menjelang siang, pria parubaya berwajah kuning dari keluarga Li datang lagi. Ketika dia melihat restoran itu tutup, dia menendang keras dan memarahi, berkata, buka pintunya, paman ada di sini untuk makan. Di toko kecil, Tingting sangat gugup, dan matanya penuh ketakutan, bersandar erat di lengan lelaki tua itu, takut orang-orang itu akan menerobos masuk. Paman Jiang menepuk tulang belakangnya dengan lembut, menghibur dengan suara rendah. Ye Fan berdiri di rumah, mendengarkan pelanggaran yang tidak menyenangkan itu, dia secara bertahap mengerutkan kening, matanya semakin dingin. Ya, Pak Tua Jiang, jika kamu tidak melakukan bisnis, tunggu saja sampai mati kelaparan. Mereka semua 70 dan 80. Saya pikir kamu bisa melakukan hal lain. Ada kutukan, dan 2 pot dan bunga di luar pintu hancur berat, dan kemudian mereka menggaruk pintu dengan belati. Kakek. Sampai dulu sekali, Xiao Tingting berkata dengan takut-takut, apakah orang jahat akan datang besok? Tidak apa-apa, Tingting jangan takut, kakek tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Pria tua itu terus menghiburnya. Tingting berbisik, orang jahat melakukan kejahatan setiap hari, mengapa tidak ada orang baik yang menghukum mereka? Ye Fan merasa bahwa kebenarannya adalah bahwa dunia ini benar-benar seorang anak, ada banyak hal yang tidak adil, tetapi tidak ada yang bisa mengelola. Tingting yakin, mereka pasti tidak akan datang besok. Ye Fan berjongkok dan tersenyum, pergilah, pergi makan malam, aku akan membuatkan hidangan yang enak untukmu pada siang hari ini. Kakak, maukah kamu memasak? Mata Xiao Tingting penuh dengan ketidakpercayaan. Lihat aku tunjukkan hari ini, pastikan kamu tidak pernah memakannya. Gadis kecil itu memalingkan matanya yang besar dan sama sekali tidak mempercayainya. Dia berkata, aku tidak percaya bahwa kakek akan memasak apapun. Ketika kita memiliki restoran di masa lalu, kakek memasaknya untukku setiap hari. Iga babi asam dan asam, sudahkah kamu makan? Meskipun itu adalah hidangan yang sangat umum di kota kelahirannya, Ye Fan percaya bahwa seharusnya tidak muncul di sini. Benar saja, Xiao Tingting menunjukkan tatapan bingung dan berkata, bagaimana gula bisa disatukan dengan tulang rusuk. Bahkan lelaki tua di sebelahnya bingung. Pada akhirnya, Ye Fan hanya bisa berbicara di atas kertas. Keterampilan memasaknya mengerikan, tetapi setelah orang tua itu tahu bagaimana melakukannya, dia secara pribadi meletakkan iga babi asam dan asam di atas meja. Makan ini membuat Xiao Tingting sangat manis. Penuh senyum bahagia. Ye Fan sangat menyukai suasana harmonis dan gembira ini, memberinya perasaan seperti di rumah, secara samar-samar biarkan dia menemukan makanan. Setelah makan siang, lelaki tua itu meminta Xiao Tingting untuk tidur siang. Dia membuat sepanci teh kental dan menyajikannya ke meja baksian yang bersih dan bertanya pada Ye Fan, kamu mau melakukan apa saja, jangan impulsif. Ye Fan tersenyum dan berkata, orang tua, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak akan memiliki masalah. Bahkan, siapapun dapat melakukan orang jahat, hanya ingin melakukan apa yang Anda inginkan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu benar-benar ingin memikirkannya, tidak sulit untuk menyakiti orang. Aku punya 100 cara untuk membalas mereka. Namun, tidak perlu melakukan itu. Gunakan saja metode yang paling sederhana. Aku akan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri dan tidak ada cara untuk menemukan masalah lagi. Tunggu waktu luang Anda nanti, lalu bersihkan. Ye Fan langsung meninggalkan kota sore ini. Dia tidak ingin menghitung keluarga Li dengan hati-hati. Selama orang-orang yang berlatih di luar negeri tidak kembali, tidak perlu melakukannya.
Dia telah mengetahui bahwa keluarga Li harus pergi ke County untuk membeli gandum dan barang-barang setiap bulan. Mereka hampir memonopoli setengah dari bisnis di kota. Besok adalah hari untuk pergi ke County untuk membeli. Pria berwajah kuning setengah baya itu adalah manajer keluarga Li. Dia biasanya bertanggung jawab atas masalah ini. Kota kabupaten dapat berjarak 7 atau 80 mil dari kota, yang jauh lebih makmur daripada kota itu. Ia memiliki populasi puluhan ribu. Jarak ini bukan masalah bagi Evan, yang konstitusinya jauh lebih unggul dari orang biasa. Namun, dalam 1 jam, ia dengan mudah tiba. Setelah mengubah beberapa mangsa yang menjadi hit di hutan menjadi koin, saya membeli banyak permen dan makanan ringan untuk Xiao Tingting, dan kemudian membeli beberapa pakaian dan sepatu kecil untuknya, dan akhirnya membeli apa yang saya butuhkan besok. Dia tidak kembali sampai hari sudah larut. Tujuan utama keluar hari ini adalah untuk memeriksa jalan antara kota dan County, dan melihat di mana itu sepi dan terpencil. Yevan tidak kembali sampai dia berada di lentera. Ketika dia melihat bahwa dia aman, hati orang tua itu akhirnya diturunkan. Xiao Tingting sangat senang dan gembira, memegang gaun kecil yang indah itu, wajahnya penuh senyum bahagia. Membuka kantong kertas berisi permen dan makanan ringan, dia memasukkan makanan lezat ke dalam mulut lelaki tua itu dan Yevan, dan kemudian dia dengan senang hati memakannya. Mengapa Tingting tidak berganti pakaian? Yevan bertanya padanya. Aku ingin memakainya nanti, pakaian Tingting yang sekarang masih bisa dipakai. Dia dengan hati-hati membungkus pakaian baru itu. Melihat mantel lusuhnya dengan tambalan, menjahit, Yevan merasa sedikit emosional. Anak-anak dari orang miskin membuat orang merasa sedih, sangat kecil, sangat masuk akal, meskipun kata-katanya tidak sengaja, dia membuatnya sedikit sulit untuk tenang. Tenang saja, Tingting akan mengenakan pakaian baru setiap hari. Pergi dan ganti baju itu segera. Yevan berpikir bahwa seorang gadis yang cantik seperti Tingting dan seorang lelaki tua yang baik hati seperti Tuan Jiang, jika mereka diganggu lagi, itu tentu saja konten. Malam ini, Yevan terus memahami Dao Jing. Ketika dia menemukan bahwa dia memegang bodhi di tangannya, dia akan sangat halus, dan pemahamannya tentang Dao Jing akan jauh lebih dalam. Ini pohon Wudao. Sore berikutnya, Yevan meninggalkan kota dan berjalan melalui hutan gunung. Dia dengan cepat memutar ke jalan menuju ke County, dan beberapa jalan gunung harus melintasi ngarai kecil. Yevan dengan cepat naik ke dinding tebing, mengenakan mantel hitam di sini, menutupi wajahnya, dan mengenakan sepasang jangkungan, berpakaian seperti orang dewasa, dan kemudian membuka semua tong minyak yang disiapkan di sini kemarin. Jing menunggu pembeli keluarga Li untuk kembali. Tidak sampai langit gelap suara hiruk-pikuk datang dari jalan gunung, ada lebih dari selusin kereta, semua diisi dengan barang-barang, dari kain sutra dan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari dan makanan. Yevan berdiri dan melempar drum-drum minyak dengan keras. Bunyi, dentuman, terus berdatangan, dan puluhan mobil besar semuanya tertutup minyak, dan tiba-tiba ada kepanikan di bawahnya. Minyak, ini minyak, seseorang ingin membakar mobil. Orang-orang dari keluarga Li berteriak, banyak orang panik dan melarikan diri, dan beberapa orang mencari orang yang ingin membakar. Pada saat ini, seseorang akhirnya menemukan Yevan di atas ngarai dan melihat bahwa dia tinggi dan hitam, dan api di tangannya melempar satu persatu. Po-po-po. Api yang menyala tiba-tiba menyala, dan puluhan mobil besar tiba-tiba berubah menjadi lautan api, dan tidak mungkin untuk memadamkan api. Siapa kamu, berani membakar perbekalan keluarga Li? Apakah kamu tidak takut dengan pengejaran biksu? Pria parubaya dengan wajah kuning berteriak panik, begitu banyak persediaan dihancurkan, dia sudah memikirkan akhir yang mengerikan setelah kembali. Bang! Laras minyak lainnya dilemparkan ke bawah, hampir mengenai kepalanya, banyak minyak terciprat ke pakaiannya, dan kemudian api jatuh, pria parubaya dengan wajah kuning menjerit tiba-tiba, dan ia bergegas ke aliran gunung yang jauh. Ada api di mana-mana. Yevan melirik, menyembunyikan sosoknya di atas lembah, dan kemudian dengan cepat melepaskan ikatan panggung, melepas pakaian hitamnya, memeluk hal-hal ini, dan terbang menjauh. Malam ini, seluruh kota semilir itu terguncang. Keluarga Li menderita kerugian besar. Bahan-bahan yang terkandung dalam lebih dari selusin mobil besar dibakar habis, dan tidak ada yang tersisa. 7 atau 8 orang terbakar. Sepanjang malam, kota itu sulit ditenangkan. Keluarga Li gila, hampir mencari petunjuk pintu ke pintu. Bagi mereka, itu hanya melanggar di kepala Tai Sui, dan kerugian besar membuat keluarga Li marah. Tidak sampai larut malam kota itu menjadi tenang. Keluarga Li merasa bahwa orang-orang di kota itu tidak berani melakukan ini, tanpa keterampilan dan keberanian seperti itu. Mereka menduga bahwa mereka adalah kebalikan dari kejauhan. Kirim surat. Malam ini, Yevan diam-diam meninggalkan restoran kecil dan tiba di kedalaman pegunungan. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak saya pergi jauh di hutan gunung. Akhirnya saya menemukan sebuah gua batu. Yevan menyegel dirinya sendiri dengan batu raksasa, dan kemudian mengeluarkan semua elisir. Kristal anggrek ular giok selembut giok lemak domba, dipenuhi aroma menyegarkan. Umbi emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno itu cemerlang dan bercahaya. Yevan memegang bodhi dan meditasi pada meditasi Tao, sampai dia merasakan laut yang pahit bergetar dan merasa bahwa dia bisa menerobos, kemudian dia mengambil anggrek ular giok. Setelah setengah jam, meskipun gua itu dihalangi oleh batu-batu besar, gua itu masih membuat gelombang seperti gelombang, dan ada cahaya keemasan mengalir keluar seperti tsunami, suara ombak, dan gemuruh. Tidak sampai tengah malam bahwa Yevan melihat ke bawah dan menemukan bahwa lautan emas kepahitan lebih dari 2 kali lipat.
Dia pindah dari batu, bergegas keluar dari gua, ringan dan bugar, dan kekuatan dan kecepatannya meningkat banyak, seperti asap ringan umumnya mengalir deras di hutan gunung. Akhirnya, dia kembali ke gua, menutup lubang dengan batu besar lagi, dan tanpa ragu, mengambil umbi emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno, dan kemudian memegang Bodhi di tangannya untuk memahami Tao. Di tengah malam, suara memekakkan telinga meletus di dalam gua, batu itu terhalang di pintu masuk yang tiba-tiba pecah, dan batu-batu itu keluar. Seperti letusan gunung berapi, persis seperti galaksi 9 surga, gua penuh dengan cahaya yang menyala-nyala, tsunami berguncang, guntur konstan, dan laut pahit Yevan berubah menjadi lautan emas, terus-menerus bergulung ke langit. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh, dan suara mengerikan perlahan-lahan menjadi tenang, cahaya ilahi secara bertahap bertemu, dan Yevan dengan cepat bergegas keluar. Gua di belakangnya mengeluarkan suara, gemuruh, dan dengan cepat runtuh, sebelumnya tidak runtuh karena cahaya keemasan mendukungnya. Pada saat ini, mendekati fajar, dan hutan tidak terlalu gelap. Yevan merasa tubuhnya penuh vitalitas, dan ada aliran esensi yang kuat. Laut pahit emas telah dibuka dari biji kedelai hingga telur merpati, yang telah menjadi beberapa kali lebih besar. Dia sangat terkejut, itu semua disebabkan oleh umbi emas yang ditinggalkan oleh esensi kayu kuno, 10 kali lebih banyak dari esensi kehidupan yang terkandung dalam anggrek ular giok, itu benar-benar harta yang langka. Yevan tidak bisa tenang. Dia menemukan bahwa tubuhnya seperti gua tanpa dasar. Dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan obat yang berlebihan. Selama dia bisa memberikan vitalitas yang cukup untuk hidup, dia bisa menghancurkan laut. Bukankah kutukan Ekaristi yang sombong tidak muncul padaku? Atau apakah ini kutukan, setiap langkah ke depan membutuhkan banyak esensi kehidupan, maka jalan semakin sempit, dan sulit untuk membuka lautan penderitaan di periode selanjutnya. Jika orang-orang biasa telah menyerap begitu banyak esensi kehidupan, saya khawatir mereka telah menembus laut yang pahit, dan tubuh mereka telah pecah. Jika orang biasa menyerap semua esensi kehidupan ini dalam waktu yang lama, lautan pahit yang dibuka harus lebih besar dari milikku. Yevan merenung. Prakteknya seperti kemewahan yang boros, berkata pada dirinya sendiri, sampah saya kira tidak. Karena pada saat ini ia menemukan kesulitannya di luar laut, walaupun hanya telur merpati yang besar, tetapi mengandung 19 dewa yang memiliki vitalitas yang sangat kuat. Ketika telur dari merpati pahit laut orang biasa besar www.mtnovel.com saya khawatir masih sulit untuk menyingkat pola dewa, tetapi laut pahit emas saya telah melakukannya lebih awal. Laut pahit emas berbeda. Wehee. Yevan menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba ada lebih dari selusin, pola dewa, terlontar, seperti pedang pendek yang memukau, yang menembus semua batu di depan. Membuka lautan penderitaan yang sama, kekuatan ilahi saya akan jauh lebih kuat daripada yang lain. Ini membuat pikiran Yevan berfluktuasi. Namun, jika tubuhku ingin berkultivasi dengan sukses, dia membutuhkan banyak esensi kehidupan untuk mendukungnya. Setelah memikirkan masalah ini, dia mengerutkan kening. Tapi itu tidak terbatas pada Elisir. Jika Anda dapat menemukan sumber yang penatua Wu King Feng katakan, dan berlatih di tanah harta karun di mana aura sangat kaya, Anda harus dapat menerobos. Menurut catatan kuno, di era aura langit dan bumi, segala sesuatu kacau, berkabut, aura, dan sangat padat banyak roh dapat menyerap esensi langit dan bumi dan membentuk kristal kuning yang mengandung esensi kehidupan yang sangat besar. Yang terpelihara sampai sekarang disebut sumber yang sangat berharga bagi para bhikkhu, dan beberapa sumber yang luar biasa dapat disebut berharga. Sejak awal semua hal, hingga zaman kuno Hong Huang, esensi alami langit dan bumi secara bertahap menjadi lebih tipis, dan sulit bagi roh untuk membentuk sumber. Namun, di masa kejayaan terakhir, semua hal menjadi makmur, makhluk-makhluk itu kuat, dan ada banyak ramuan, begitu banyak, sumber ilahi, yang langka lahir. Generasi-generasi belakangan telah menemukan bahwa batu kristal yang seperti amber disegel oleh makhluk-makhluk setelah sumber ilahi itu ditambang, ia dapat memberikan esensi kehidupan yang tak berujung. Itu era yang sangat menarik. Bab 76, Marah. Di awal langit dan bumi, alam semesta penuh vitalitas, dan era biksu yang tak ada habisnya ini sudah lama berlalu. Yevan hanya bisa menghela nafas. Malam ini, ia memanen sangat banyak, dan lautan kepahitan membuka dari butiran kedelai besar keukuran telur merpati yang paling penting adalah bahwa laut pahit emas mengandung 19 pola dewa. Kata, nyaris, dijatuhkan. Pada saat ini, langit sudah cerah, Yevan menabrak 2 burung dan seekor kelinci di hutan gunung, dan mengambil beberapa buah liar, dan kemudian pergi ke kota. Setelah kembali ke restoran kecil, lelaki tua itu hanya meletakkan sarapan di atas meja, Xiao Tingting mengetuk pintu kamarnya untuk mendesaknya agar bangun. Yevan tidak bisa menahan senyum. Melihat bahwa dia kembali dari luar, Xiao Tingting sangat terkejut, dan Tuan Jiang baru saja berbicara, dia hidup begitu tua, secara alami menduga bahwa insiden pembakaran itu terkait dengan Yevan. Hari ini kita akan menambahkan sayuran, kelinci rebus, bie roll ayam harum. Datang dan cicipi buah-buahan liar ini terlebih dahulu. Yevan menyerahkan beberapa buah merah kepada gadis kecil itu. Oh, enak sekali lagi. Xiao Tingting sangat senang. Setelah makan cepat atau lambat, Yevan kembali ke kamarnya dan terus belajar Dao Jing. Dia merasa bahwa setiap kali dia membaca ulang Dao Jing, dia akan merasa berbeda. Yevan terkejut, dia menemukan bahwa puluhan baris karakter kuno di bab pembukaan buku emas perlahan-lahan kabur, dan sepertinya itu akan segera menghilang. Untungnya, aku sudah mengingatnya, kalau tidak itu akan benar-benar menimbulkan masalah. Hingga tengah hari, Yevan dibangunkan oleh suara keras.
Tua dan abadi, kurang omong kosong, cepat dan siapkan beberapa hidangan, kalau tidak kamu akan menghancurkan toko kecil ini. Menuangkan cetakan darah selama 8 kehidupan, api ini sangat terbakar, bajingan dengan begitu banyak pedang, melukai kita begitu menyedihkan. Liu Guanxi, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Dia ditembak oleh Li Jiadu. Kamu bertanya padaku, aku meminta siapa yang harus pergi, ambil langkah pertama. Orang tua Jiang, apa yang kamu lakukan dengan bodoh, cepat dan siapkan meja hidangan anggur, untuk mengejutkan kami, kalau tidak kamu akan bersiap untuk mati. Itu adalah pria paruh baya dengan wajah kuning dan beberapa anak buahnya yang dibalut saat ini, beberapa dibakar oleh api kemarin, dan beberapa diusir oleh keluarga Li. Xiao Tingting berdiri di meja dan dengan takut-takut berkata, jangan berteriak pada kakekku, restoran kami tidak lagi buka, kamu bisa makan di tempat lain. Bang! Liu Guan menampar meja dengan keras, memelototi matanya, mengancam, Pak Tua Jiang, kamu tidak menghabiskan banyak waktu menyiapkan makanan lagi. Aku akan melemparkan cucumu ke dalam sumur. Gadis kecil tetap di samping, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Seorang pria dengan wajah penuh daging di sebelahnya, diperban di tangan kirinya, dan menarik tangan kanannya ke arah Tingting, hampir menarik gadis kecil itu ke tumit besar. Paman Jiang buru-buru mendukung Tingting dan memeluknya, dan berkata kepada beberapa orang, kami benar-benar tidak melakukan bisnis lagi, toko ini tidak dapat dibuka lagi, Anda harus pergi ke tempat lain. Apakah kamu lupa pelajaran kemarin? Hari ini kita dalam suasana hati yang buruk, dan kamu berani menantang. Liu Guanxi mencibir, wajah kuning menjadi lebih lilin, dan tampak agak dingin. Dia berdiri dengan tajam, meraih kerah Paman Jiang, dan berkata dengan dingin, kamu sudah tua dan abadi, 2 hari ini benar-benar menjadi semakin kaku, dan beberapa dari kita jatuh sakit, dan berani ini memukul kami dan membuat kami marah, jadi bakar kandang Anda hari ini, dan minta Anda makan malam bersama bocah kecil ini. Kau tidak ingin mengalahkan kakekku. Xiao Tingting menangis. Dia baru berusia 5 tahun. Dia terlalu pendek untuk mencapai lengan Liu Guanxi. Dia hanya bisa memegang salah satu kakinya dan memohon dengan kepalanya. Anda membiarkan kakek saya pergi, dia berusia 70-an. Tangan Liu Guanxi mencengkeram kerah pria tua itu dengan paksa, dan dia dikencangkan dengan erat, meskipun dia dibakar, itu tidak sebanding dengan orang tua itu dengan lilin angin. Leher lelaki tua itu agak biru dan berkerut. Wajah tua itu memerah dan terbatuk-batuk. Mata Xiao Tingting penuh dengan air mata, memegang paha Liu Guanxi, menangis dengan cemas dan menyedihkan, tolong lepaskan kakek saya, dia akan kehabisan napas. Oh, kakekku sudah lebih dari 70 tahun, jangan mencubitnya. Biarkan dia pergi. Xiao Tingting mengguncang paha Liu Guanxi dengan keras, tetapi dia tidak bisa bekerja cukup keras. Gadis Xiao Mao, tetap di sana. Liu Guanxi mengangkat kakinya dengan keras dan langsung membiarkan Xiao Tingting menanam tumit, dan kemudian dia akan menendang ketika dia mengangkat kakinya. Ye Fan melihat adegan ini ketika dia bergegas ke restoran dari halaman belakang. Dia mengambil teko teh di atas meja dan membuangnya, memukul dengan keras pada kaki yang baru saja diangkat Liu Guanxi, dan kemudian dengan cepat bergegas mendekat untuk menarik Xiao Tingting ke atas. Kakak! Xiao Tingting berteriak malu-malu, matanya merah, air mata menggantung di wajahnya, dan mantel baru itu tertutup debu. Ye Fan bergegas ke mahkota dengan marah, dan sepertinya ada api yang membakar di tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan Liu Guanxi dan menyelamatkan Paman Jiang, dan kemudian berkata dengan marah, orang tua yang kesepian, Anda memiliki kesabaran untuk mengambilnya, masih orang-orang. Di mana Xiao Wang Bazizi, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Beberapa orang di sampingnya berhenti bekerja, semua berdiri, menatap Ye Fan dengan sangat buruk. Wajah kuning Liu Guanxi sangat suram, dan dia merendahkan, memandang rendah Ye Fan di depannya, mengatakan, bocah kecil itu tidak terlalu besar, dan dia ingin belajar bagaimana cara melawannya. Dia akan melemparkanmu ke selokan untuk sementara waktu. Kupikir kau tidak akan menyebutnya seperti itu. Leher Paman Jiang memar, wajahnya memerah, dan dia berjongkok di tanah. Dia batuk lama sebelum lambat. Xiao Tingting sangat gugup. Sambil terisak-isak, dia dengan lembut melemparkan punggungnya ke lelaki tua itu dan berteriak, kakek, kamu baik-baik saja. Jangan menakut-nakuti Tingting, Tingting khawatir, Tingting takut. Melihat semua ini, kemarahan Ye Fan lebih kuat, tapi matanya perlahan menjadi dingin, menatap Liu Guanxi, dan berkata, apakah kamu pria besar, apakah kamu hidup dengan seekor anjing susiamu? Persetan, di mana bocah liar itu berani berbicara dengan Liu Guanxi dan membunuhnya? Pria paruh baya berwajah kuning belum mengutarakan posisinya, dan seorang pria dengan tubuh berwajah penuh bergegas mendekatinya, menarik telapak tangannya ke wajah Ye Fan dan menarik wajahnya. Namun, orang itu sendiri berteriak di tempat. Karena Ye Fan yang memimpin dan meremas lengannya yang dibalut, mustahil bagi semua orang di tempat kejadian untuk mengetahui seberapa kuat Ye Fan. Mereka mengira itu adalah orang yang tersentuh oleh luka dan menjerit. Liu Guanxi diusir dari keluarga Li, yang semuanya diharapkan oleh Ye Fan, tetapi dia tidak berharap dia begitu sombong, jatuh dalam bidang seperti itu, dan datang ke sini untuk melakukan prestise dan berkah. Bocah laki-laki, keberaniannya benar-benar tidak kecil. Liu Guanxi mencibir, meraih wajah Ye Fan, tidak bergerak cepat, dia ingin mempermalukan Ye Fan. Pop! Ye Fan menampar dengan tamparan, dan mengusir Liu Guanxi keluar secara horizontal, memukul 8 meja abadi di belakangnya, seutas darah yang keluar dari mulutnya melintas 3 atau 4 meter jauhnya, dia merangkak dengan rasa sakit, dia menyemburkan 7 atau 8 gigi besar dengan mulut terbuka. Brengsek, bunuh aku bangsat raja ini. Liu Guanxi marah, wajah kuningnya hampir bengkok, dan matanya hampir terbakar.
Orang-orang ini tidak menyadari bahwa Ye Fan berbeda dari orang biasa. Mereka semua berpelukan dengan hula, mata Ye Fan dingin, dan mereka mencubit satu persatu pada luka yang diperban, dan teriakan datang tiba-tiba. Pok, pok, pok. Kemudian, puluhan tamparan terdengar satu demi satu, tangan kiri dan kanan Ye Fan terangkat, dan dia membentak mereka dengan keras. Kalian, bahkan seorang lelaki tua yang kesepian dan anak yang sangat imut, sekalipun memiliki hati untuk menggertak, sungguh sial. Kekuatan Ye Fan begitu besar, jika dia tidak memegang kendali, dia dapat langsung memecahkan kepala orang-orang ini. Meskipun demikian, geraham belakang terbang di sekitar. Orang-orang yang ditutupi perban disemprotkan dengan darah dari mulut dan hidungnya, dan gigi mereka jatuh dan berguling-guling. Apakah kamu tidak berani memukul kami dengan kelinci? Itu menyakitiku, lukaku. Orang-orang ini digulung oleh mulut besar Ye Fan, berteriak berulang-ulang. Maaf Tuan Jiang, saya lupa. Ini ada di toko kecil. Saya harus mengganggu Anda setelah beberapa saat. Saya akan mengusir mereka sekarang. Ye Fan berkata, meraih mereka satu persatu, semua buang itu. Suasana hati Paman Jiang berfluktuasi dengan hebat. 2 tahun mati lemas di hatinya sepertinya meludahkan semuanya sekaligus, dan tubuhnya gemetar. Dia menutupi mata Ting Ting dengan tangannya, dan tidak membiarkannya melihatnya, takut menakut-nakuti gadis kecil itu. Ting Ting sangat cemas dan bertanya sambil menangis, kakek, apa yang salah dengan kakak laki-lakinya? Apakah orang-orang jahat itu menindasnya? Ting Ting, jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja, semua orang jahat dirobohkan olehnya. Ye Fan melemparkan orang-orang ini ke jalan, tetapi tidak membiarkan mereka pergi, dan mereka berguling-guling seperti bola, menangis berulang-ulang, seolah-olah mereka dikupas, berteriak seperti babi. Liu Guanxi secara alami menjadi subjek fokus Ye Fan pada perawatan. Pipinya bengkak, dan dia tidak tahu berapa banyak mulut besar yang dideritanya. Hampir semua giginya yang penuh dipompa keluar. Bantu aku. Dibunuh. Orang-orang ini berteriak berulang kali dan meminta bantuan, dan memang menarik banyak penonton www.mtnovel.com, tetapi tidak ada orang yang bisa dibujuk, dan banyak orang bahkan dengan bersemangat mencoba menendang di masa lalu. Setelah melihat ini, Ye Fan berteriak, apa yang kamu tunggu, kawan? Ketika orang-orang ini adalah anjing di kota kelahiran orang lain, mereka telah tersapu oleh keluarga Li. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Datang dan berkelahi. Pelajaran mereka sulit. Kata-kata keluar melampaui harapan Ye Fan, dengan hula, semua orang berkumpul, pria dan wanita, tua dan muda, merobek dan memukuli orang-orang ini di tanah. Aku mendengar pagi ini bahwa mereka dipukuli oleh Li Jiadu karena pembakaran barang-barang. Sepertinya itu benar. Tidak heran remaja ini bisa mengalahkan mereka. Ternyata mereka ditutupi dengan luka-luka dan baru saja dipukuli. Jika tidak, remaja ini harus menderita kerugian besar hari ini. Berjuang, bunuh binatang buas. Menjadi marah dan bergegas maju, memukuli beberapa orang di tanah. Tidak sulit untuk menebak seberapa tidak populernya orang-orang ini sekarang kemarahan telah meledak keluar dari kelompok. Beberapa orang di tanah terus berguling, dan jeritan itu tidak lagi seperti suara orang, meratap, menangis ayah, ibu, dan inkontinensia, dan bau dipukuli oleh semua orang. Ye Fan pada awalnya siap untuk mengambil keuntungan dari kekacauan, dan mematahkan tulang mereka, membiarkan mereka dengan jujur selama 1,5 tahun, tetapi sekarang menemukan bahwa dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Pria, wanita, anak-anak, dan anak-anak dari sekitar menghantam anjing-anjing air dengan rasa sakit. Lengan dan kaki beberapa orang semuanya patah. Aku takut mereka akan lumpuh dalam sisa hidup mereka. Orang bisa membayangkan betapa banyak kemarahan publik yang mereka sebabkan. Maafkan kami, jangan pernah berani lagi. Tolong, orang mati. Bab 77 Alat Berat Kyushu. Liu Guanxi dipukuli oleh beberapa orang dengan lebih sedikit udara dan lebih banyak udara, berbaring di jalan seperti anjing mati di masa lalu, mereka telah melakukan terlalu banyak dan telah menyebabkan kemarahan publik. Jika bukan karena bujukan beberapa orang tua yang bijaksana, mereka harus dibunuh hidup-hidup dan harus membunuh. Pada akhirnya, kerumunan melemparkan mereka ke depan pintu mereka seperti anjing mati. Pada siang hari, ada tawa di restoran kecil itu, senyum Xiao Tingting cemerlang, tidak lagi khawatir dan takut. Kemabukan di hati Tuan Jiang juga meludahkan, dan kerutan di wajahnya sepertinya telah banyak meleleh, membuat beberapa hidangan dengan cara yang seperti flip, daging kelinci luka merah, bakso kelinci sup bening, iga kelinci asam dan manis, dupa bie roll dupa ayam, ayam pedas, dan beberapa sayuran yang terbuat dari sayuran hijau dan buah-buahan liar. Saya makan makanan ini untuk waktu yang lama, dengan tawa dari waktu ke waktu. Suasana harmonis semacam ini memberi Ye Fan ilusi bahwa rasanya seperti pulang ke rumah. Setelah makan siang, Ye Fan langsung pergi ke pegunungan, dan dia mulai mencoba mengendalikan pola dewa, karena itu sangat kritis dan penting untuk budidaya nanti. Setiap pola Tuhan adalah seperti rantai para dewa, berlama-lama di langit laut pahit emas. Ini adalah bentuk asli yang dibentuk oleh esensi kehidupan yang kental. Para bhikkhu dapat mengorbankan pola dewa menjadi berbagai bentuk, seperti pisau terbang, belati, DLL, yang dapat dilepaskan di luar untuk membunuh musuh, yang lebih efektif daripada pola dewa. Beberapa orang akan menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk mengorbankan pola ilahi, asli menjadi pedang terbang, perisai kecil, tombak, DLL, yang lebih mudah untuk dikendalikan dan akan memiliki banyak kekuatan melawan musuh. Individu tidak takut akan kompleksitas dan misteri, berulang kali marah dengan pola ilahi, menawarkan, ding, dan bell, atau menara, DLL, dapat mengerahkan semua jenis kekuatan misterius.
Legenda mengatakan bahwa sangat sedikit Bhikkhu yang mengorbankan serangga yang terbuat dari pola ilahi, dan perubahan tak terduga dapat terjadi pada periode selanjutnya. Lintasan Tao menjalin di dalam instrumen yang memiliki kekuatan tak terduga. Tentu saja, probabilitas ini sangat rendah, dan hanya para Bhikkhu yang sangat berbakat dan sangat kuat yang dapat memiliki kesempatan seperti ini. Menurut pengalaman masa lalu, artefak yang lebih rumit dan misterius lebih sakral dari pola spiritual asli semakin kuat, bantingan, dan lonceng atau menara. Lintasan Tao, kuharap itu mungkin lebih besar. Tentu saja, semakin rumit alat itu, semakin sulit untuk dibentuk. Dibutuhkan banyak upaya dan waktu untuk mengetahui siluet, dan itu adalah buang-buang waktu. Selain itu, bahkan jika itu kebetulan, sulit untuk mendapatkan hadiah dalam kerja keras sampai tahap selanjutnya. Lagi pula, harapan untuk tampil sebagai lintasan Tao terlalu tipis. Bagi banyak Bhikkhu, itu hanya legenda, dan hanya untuk sedikit orang yang kaget dan cantik. Sangat penting bagi para Bhikkhu untuk mengubah pola ilahi asli ke dalam artefak. Setiap orang akan menganggapnya serius, karena ini adalah akar dari objek-objek kekaisaran masa depan mereka. Seperti utusan kekaisaran Han Feiyu, Aoki Treasure Seal, penatua Han mengendalikan 12 pedang kayu hijau, dan para pendeta yang tidak bermoral mengendalikan berbagai senjata psikis, asalkan pola ilahi yang asli telah diubah menjadi perangkat dan dikendalikan oleh perangkat dengan berbagai senjata kendali. Setelah mengubah pola dewa menjadi organ, sebagian besar orang akan memilih bentuk yang sama dari harta roh. Hanya ketika keduanya konsisten mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Tentu saja, bentuknya berbeda, bukan tidak mungkin untuk mengontrol senjata lain, tetapi hanya diskon kecil. Ada juga beberapa Bhikkhu yang terus menyingkat pola dewa, dan berulang kali mengorbankan peralatan mereka sendiri tanpa harus mengendalikan senjata fisik lainnya. Aparat yang marah adalah harta spiritual mereka. Menurut catatan Daojing di Daojing, 4 alam Kuhai, Mingguan, Shen Qiao, dan pantai lainnya dapat diperkeras di setiap bidang. Ye Fan sudah menjadi Bhikkhu di alam Lagbiter, dan sekarang dia akan marah dengan aparatur pertamanya. Dia serius memikirkan apa yang harus dipilih, karena ini adalah masalah penting. Begitu, aparatur terbentuk, akan sulit untuk berubah. Selain itu, alat pertama adalah fondasi masa depan, dan ini jauh lebih efektif daripada alat yang diperlengkapi oleh alam lain. Karena ia memilih jalur latihan spiritual, semuanya akan dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ye Fan pertama-tama mengesampingkan senjata umum seperti pedang terbang, perisai, dan tombak. Meskipun dia tahu bahwa harapannya tipis, dia masih berharap bahwa instrumennya dapat menjalin lintasan Tao di masa depan, jadi dia memutuskan untuk memilih di antara misteri yang rumit dan mendalam itu. Apa-apaan? Ye Fan memikirkannya dengan hati-hati dan untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya bersinar. Akhirnya, ia memiliki pilihan yang jelas dan memutuskan untuk mengubah pola Tuhan-nya sendiri menjadi Ding. Bukan dorongan sesaat. Ini pertimbangan sengaja Ye Fan, bukan hanya karena dia suka Ding secara subjektif, tetapi yang lebih penting, Ding adalah artefak paling misterius di Cina kuno. Ding, sepanjang seluruh sejarah Cina, gunung dan sungai retak, dinasti berubah, pangeran bergabung bersama, Kyushu bersatu tidak terpisahkan dari Ding, adalah artefak Kyushu, benda suci negara. Sebuah perjalanan ke Central Plains, musim semi dan musim gugur berkembang idiom yang tak terhitung berhubungan dengan Ding. Mereka semua luar biasa. Ding memiliki sejarah panjang di Cina kuno. Ini adalah instrumen nasional yang paling misterius. Bahkan dapat dikatakan bahwa Ding dapat mewakili Cina kuno. Berapa lama Cina memiliki sejarah yang panjang, sulit untuk menjelaskan, beberapa hal tidak dicatat dan diwariskan, Ye Fan banyak berpikir, jadi dia memilih Ding. Pada masa prakin, banyak kaisar suci dan kaisar kuno yang biasa berlatih Zen di Gunung Tai, termasuk 72 kaisar kuno seperti Fuxi, Shennong, dan Huangdi. Tampaknya bagi Ye Fan bahwa ada terlalu banyak misteri dari pengalamannya sendiri, tidak sulit untuk menemukan bahwa Tiongkok kuno telah menyelubungi kabut yang tak berujung. Tampaknya ada periode yang sangat misterius di Cina kuno. Periode waktu itu dimusnahkan di sungai sejarah yang luas. Dari berbagai jejak kuda dan kuda, kita dapat melihat beberapa kondisi. Leluhur kuno tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan, Ding, sebagai artefak paling misterius yang diwarisi dari periode itu, secara alami dihargai oleh Ye Fan, dan artefak suci paling penting sepanjang sejarah Tiongkok kuno, ia secara alami dipilih sebagai senjata berat. Untuk pilihan ini, Ye Fan penuh percaya diri. Ini adalah kristalisasi Tiongkok kuno. Sebagai alat dan fondasi pertamanya, ini yang paling cocok. Ada banyak bentuk tripod, yang paling bergengsi adalah tripod bulat berkaki 3 dan tripod persegi berkaki 4. Yang mana yang Anda pilih? Ye Fan memikirkannya lagi. Yuanding berkaki 3 muncul sebelumnya. Dia secara bertahap memutuskan dalam benaknya. Selain alasan sebelumnya, ada alasan lain untuk menganggapnya sebagai Bhikkhu saat ini, dan berpikir bahwa tripod bundar berkaki 3 berisi beberapa kebenaran yang tidak dapat dijelaskan. Berkaki 3 lebih stabil daripada berkaki 4, dan itu adalah bentuk yang paling stabil, dan Tao dan makna yang terkandung dalam lingkaran lebih luas dan lebih dalam daripada Fang. Tripod, stabil, tegas, stabil, solid. Lingkaran mewakili alam semesta dan bintang-bintang di alam semesta, menurut legenda, Pangu membuka dunia, yaitu, memutus lingkaran dan memecahkan ruang bola adalah evolusi awal kekacauan, dan lingkaran mewakili asal-usulnya.
Ya, pilih saja tripod 3 kaki berkaki. Setelah pertimbangan dan pertimbangan yang cermat, Ye Fan membuat keputusan penting ini. www.mtnovel.com. Saya ingin menyaring pola dewa yang asli ke dalam perangkat. Tidak demikian mudah, ini proses yang sulit dan panjang, tidak bisa dilakukan dalam semalam. Pertama-tama, kita harus menentukan bentuk, instrumen, dan dengan kuat menanamkannya di hati kita. Di masa depan, kita akan menggunakannya sebagai objek referensi untuk penempaan, dan tidak ada kekurangan yang diizinkan. Ye Fan memegang bodi, terbenam dalam keadaan halus, mengukir gambar di dalam hatinya, mensimulasikan 19 pola ilahi dengan kesadarannya, dan kemudian mulai meredamnya dan menempatkannya di lautan pikiran. Melalui upaya tak henti-hentinya, 19 dewa meleleh dan akhirnya terkondensasi menjadi kacang emas dengan kacang besar, cemerlang dan cemerlang, sangat sempurna. Namun, Ye Fan tidak terlalu puas, dia selalu merasa ada sesuatu yang lebih buruk, bentuknya sempurna, tetapi kurangnya Daoyun. Ya, masih ada kekurangan telinga. Ye Fan mulai marah lagi, dan tripod emas kecil dengan biji-bijian besar kacang perlahan-lahan marah untuk menghasilkan sepasang telinga tripod. Ketika ding kecil keemasan ini dikorbankan di dalam hatinya, Ye Fan tiba-tiba merasakan ritme Dao alami, dia merasa cukup puas, tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, 1 ding, 2 telinga, 3 ya, Tao menghasilkan 1, 2 dalam 1, 2 dalam 3, dan 3 dalam ketiga hal. Ye Fan merasa semakin puas dengan penampilannya. Ding kecil keemasan dengan butiran kacang besar menjadi lebih dan lebih misterius di matanya. Akhirnya, dia mengisi hatinya dan menjadi aneh, atmosfer dan alami. Ya, itu dia. Stereotip Ye Fan telah selesai, dan tripod 3 kaki berkaki 3 selamanya tercetak di dalam hatinya. Mulai sekarang, dia akan mulai meremehkan tripod sejati di laut yang pahit. Artefak paling misterius sepanjang seluruh sejarah kuno Tiongkok. Hati Ye Fan penuh dengan antisipasi. Bab 78 Resolusi. Ye Fan telah mengukir tripod 3 kaki berkaki 2 bertelinga 3 di Xintian, tetapi sulit ketika dia benar-benar marah dengan pola ilahi di laut yang pahit. Sangat sulit untuk menyatukan 19 pola ilahi. Lama. Akhirnya, dia perlahan-lahan mencium 19 pola dewa, dan mengorbankannya menjadi sekelompok besar kacang, tetapi sulit untuk dilemparkan dan tidak dapat diubah. Itu tidak ada hubungannya dengan dengan cara apapun. Ye Fan mencoba berkali-kali, belum lagi bentuk tripod, itu tidak cukup untuk mengukir beberapa pola, itu benar-benar sulit dan sulit untuk mengorbankan tripod. Namun, dia tidak cemas, lagi pula ini baru permulaan. Akan ada waktu untuk menggiling di masa depan. Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Tidak hanya dia, tetapi yang lain mungkin lebih buruk. Itu gelap, Ye Fan memukul musang dan berjalan kembali. Baru saja kembali ke restoran kecil dan hanya duduk, lelaki tua meletakkan meja anggur dan sayuran, aromanya gerah. Xiao Tingting mengenakan gaun baru, wajah merahnya berkibar dengan senyum manis, mengungkapkan 2 lesung pipit kecil, definisi kebahagiaan gadis kecil itu sangat rendah, selama dia bisa makan cukup, dan tidak diganggu, sangat puas. Apalagi masih ada baju baru untuk dikenakan. Hari ini, tanaman Li semuanya adalah prajurit dan mengumpulkan banyak orang kuat, sepertinya menjaga sesuatu, kata Paman Jiang di meja makan. Apa yang terjadi? Tanya Ye Fan. Keluarga Li memiliki saingan, yang tinggal puluhan mil jauhnya, dan beberapa orang dalam keluarga itu berlatih abadi di luar. Mereka juga orang kuat setempat. Keduanya selalu berselisih. Keluarga Li curiga bahwa pihak lain membakar puluhan barang mereka. Hari ini dia mengirim seseorang untuk menanyakan kabar itu, tetapi dia ditahan karena pekerjaan, dan sisanya dipukuli hingga mati, dan bergegas kembali. Ye Fan segera terkekeh dan berkata, saya ingin melemparkan mereka sedikit sekarang. Sekarang lebih nyaman. Kali ini, saya yakin mereka akan kewalahan dengan diri mereka sendiri, dan saya tidak punya niat untuk meragukan orang lain. Biarkan kedua keluarga di kota ikan dan daging saling mencurigai satu sama lain. Ye Fan menanyakan situasinya secara terperinci, lalu diam-diam menyelinap keluar kota pada malam hari dan langsung pergi ke desa pegunungan yang jauhnya beberapa mil. Dia menyentuhnya diam-diam. Meskipun ada orang-orang di keluarga ini yang berlatih abadi di luar, tidak ada orang seperti itu di keluarga saat ini, yang tidak ada artinya bagi Ye Fan. Dia menghabiskan lebih dari setengah jam dan menemukan seorang lelaki kokoh yang diikat di sebuah rumah kayu. Apakah itu Zhang Zhangxi? Orang-orang di ruang api memiliki suara yang tajam, mirip dengan yang dijelaskan oleh Tuan Jiang, dan segera menjawab, ini saya, siapa kamu? Zhang Guanxi, aku akan menyelamatkanmu. Ye Fan berjalan mendekat dan memelintir tali ke tubuhnya, berkata, Tuan mudamu turun dari gunung Gua Yanxia, kali ini keluarga Wang akan benar-benar hancur. Apa? Zhang Guanxi tampak sangat terkejut dan berkata, siapa kamu? Suara Ye Fan tiba-tiba membeku, dan berkata, kamu bisa tenang, tuan mudamu mengundang beberapa saudara, aku salah satu dari mereka. Kecil, tolong lihat Tuan Pri. Meskipun Zhang Guanxi mendengar bahwa pihak lain tidak terlalu muda, tetapi setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah abadi, dia segera menyembah seperti kecoa. Tidak perlu beribadah, sekarang sesuatu memberitahumu untuk mendengarkan dengan cermat. Tuan Xianren, tolong katakan. Ada beberapa barel minyak di sini. Kamu pergi keluar dan membakar. Ketika api menyala, kamu berteriak dan mengatakan bahwa tuan mudamu akan menghancurkan pintu raja. Ah, apakah aku akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka dengan cara ini? Pada saat ini, di mana Zhang Guanxi memikirkan orang lain, yang ia inginkan hanyalah hidupnya sendiri. Anda dapat yakin bahwa keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami. Beberapa dari kami ingin menyiksa mereka secara perlahan dan membiarkan keluarga Wang mati dalam ketakutan. Oke,
Aku akan membakar sekarang, dan kemudian aku akan buru-buru membunuh dengan para tetua peri. Ye Fan menepuk pundaknya, dan berkata dengan penuh arti, kamu telah melakukan pekerjaan besar. Sangat terpuji oleh peri di matanya, Zhang Guanxi tiba-tiba penuh dengan darah, mengeluarkan semua kebencian yang biasanya diintimidasi bangsanya, dan mengambil beberapa barel minyak dan bergegas keluar. Ye Fan mengambil tali yang putus di tanah, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak berkali-kali, api gunung begitu terang sehingga ada 4 atau 5 tempat terbakar pada saat bersamaan. Pada saat itu, suara melengking Zhang Guanxi terdengar, dan di tengah malam itu sangat keras, mengatakan, anak kura-kura dari keluarga Wang, sarang rajamu dinyalakan oleh saya, Anda menunggu, tuan muda saya akan menghancurkan pintu Anda. Keluarga Wang tiba-tiba dalam kekacauan, ada tangisan wanita dan sumpah pria, dan segera seseorang bergegas menuju Zhang Guanxi dengan pedang yang cerah. Pada saat ini, Zhang Guanxi sangat bersemangat, dan ada peri berdiri di belakangnya, tanpa rasa takut, ia menyalakan 4 atau 5 api lagi. Ketika keluarga Wang lihat semua ini, mata mereka merah pada waktu itu, dan mereka meraung dan bergegas, lalu mereka memotong dengan pisau. Pedang panjang dan tajam itu sangat menyilaukan di bawah api. Baru pada saat inilah Zhang Guanxi merasa ketakutan karena peri itu tidak muncul di sampingnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Darah berdeguk, dan dia tampak mati. Melihat bahwa Zhang Guanxi terbunuh, Ye Fan mundur dengan tenang, tetapi dia tidak pergi. Dia mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyalakan lebih dari selusin api menyala, dan langit semua merah. Sampai saat itu, Ye Fan terbang dan berkedip ke dalam kegelapan. Pada hari kedua, berita itu sampai di kota Qingfeng, dan keluarga Li terguncang naik turun. Keluarga Wang dibakar habis setengah dari desa. Apa? Zhang Xun yang melakukannya. Bajingan, Zhang Xun, aku akan membunuh keluargamu. Semua keluarga Li panik dan panik, seperti semut di panci panas, mengumpulkan semua orang kuat untuk mempersiapkan balas dendam keluarga Wang. Setengah dari villa keluarga Wang berubah menjadi abu, dan mereka marah. Pada hari yang sama, toko keluarga Li di Kounti terbakar, dan semua emas dan perak diambil, dan kolektor Ding terbunuh menuju kota Qingfeng. Pada hari ini, di luar kota Qingfeng, bentrokan berdarah sengit terjadi di antara kedua keluarga. Kedua belah pihak tewas dan melukai banyak orang. Sekarang tidak ada yang bisa dijelaskan, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan pisau dan darah. Baru menjelang senja, kedua belah pihak saling menarik satu sama lain, tentu saja hal-hal tidak dapat diselesaikan seperti ini, dan pasti akan ada konflik berdarah dalam beberapa hari mendatang. Pada malam yang sama, orang-orang dari keluarga Wang datang lagi, bergegas ke kota Qingfeng, dan langsung pergi ke keluarga Li untuk membakar. Jika bukan karena pertahanan awal, keluarga Li mungkin benar-benar berubah menjadi abu terbang. Meski begitu, banyak kamar yang terbakar dan sepanjang malam itu kerusuhan. Penduduk kota Qingfeng bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Li Jiaping telah membangkitkan keluhan publik di kota ikan dan daging pada siang hari, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Apa yang terjadi sekarang adalah apa yang mereka tidak berani lakukan. Paman Jiang melihat semua ini dengan matanya sendiri dan tidak bisa tidak menunjukkan kekhawatirannya. www.mtonovel.com. Ye Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kedua keluarga ini tidak baik, dan anjing menggigit anjing. Pria tua itu mengangguk dan berkata, jangan mencoba melakukan ini di masa depan. Dia sedikit khawatir tentang Ye Fan. Dia merasa bahwa anak laki-laki berumur 11-2 tahun akan memprovokasi gangguan sebesar itu hanya dengan 2 cara. Memulai jalan yang jahat. Ye Fan langsung terkekeh dan berkata, orang tua, Anda dapat yakin, saya tidak pernah menyakiti hati orang, hanya untuk bakat seperti mereka. Orang-orang dari keluarga Li yang sedang mempelajari makhluk-makhluk abadi di luar mungkin akan kembali. Pria tua itu memperlihatkan ekspresi sedih, dan dia ingat putranya. Saya pikir itu sama, hal seperti itu terjadi pada keluarga Li, saya pasti telah mengirim surat kepada Yan Xiaodongtian. Bahkan jika hal seperti itu tidak terjadi, orang-orang abadi keluarga Li harus kembali. Kenapa? Ye Fan bingung. Li Jiaping menghabiskan banyak uang pada siang hari, terutama untuk mengumpulkan elisir dan mengirimkannya ke beberapa orang dalam keluarga mereka yang berlatih abadi di luar. Beberapa waktu yang lalu, tampaknya mereka telah mengumpulkan sumber yang dikatakan telah ditemukan oleh seorang pria medis di sebuah gua kuno di gunung yang dalam, tampaknya sangat bermanfaat bagi para bhikkhu. Ye Fan terkejut pada saat itu. Menurut catatan kuno, di era aura langit dan bumi, segala sesuatu tumbuh subur, tanamannya kuat, arwahnya kuat, dan ramuannya tak ada habisnya, juga menghasilkan banyak sumber, seperti kristal kuning, tetapi di dalamnya mengandung banyak esensi kehidupan. Bahkan ada beberapa sumber spiritual yang langka, yang mengandung makhluk kuat di era awal langit dan bumi. Setelah sumber tersebut ditambang, mereka dapat memberikan sejumlah besar esensi kehidupan. Saya menemukan Yuan di Shenzhen Gudong. Keluarga Li benar-benar memberi saya hadiah besar. Ye Fan menunjukkan senyum yang cerah. Bab 79 Pola Ukiran Dao. Kemana dukun yang pertama kali menemukan sumber di gua kuno di gunung yang dalam pergi? Tanya Ye Fan. Ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa sumber biasanya dapat menghasilkan beberapa sumber atau bahkan lebih. Jika gua kuno ditemukan, mungkin ada penemuan lain. Paman Jiang menghela nafas dan berkata, setelah kembali ke kota, ia menjual sepotong yuan itu kepada keluarga Li, dan itu hilang dalam sehari. Banyak orang berspekulasi bahwa keluarga Li tidak mau membayar tagihan dan diam-diam melukai. Hal-hal. Ye Fan segera mengerti bahwa keluarga Li pasti telah membunuh orang dan membunuh mereka. Sumber itu sangat penting bagi para biarawan, dan mereka tidak akan membiarkan orang ini berbicara.
Sepertinya agak merepotkan. Kakak, apa masalahnya? Ting Ting membantumu. Xiao Ting Ting menoleh, mengedipkan matanya yang cerah, berkata dengan polos. Ye Fan tersenyum dan menggaruk hidung kecilnya yang lembut dan berkata, Ting Ting sangat bagus. Setelah sarapan, Ye Fan berjalan keluar dari restoran kecil dan mengitari rumah Li dalam lingkaran yang jauh. Dinding yang rusak ada di dalam, dan lebih dari 30 rumah terbakar. Pada saat ini, raungan binatang buas datang dari luar kota, dan debu terbang untuk waktu yang singkat. Sebuah gunung yang tinggi mengalir ke kota, yang tampak seperti seekor kuda, tetapi ditutupi dengan sisik biru. Itu sangat cepat, dan datang kepada Li dalam sekejap mata. Di depan pintu rumah, kuda skala naga. Ye Fan terkejut dalam hatinya. Dia tahu bahwa binatang seperti ini, ditutupi dengan sisik hijau, terlihat seperti kuda, dan memiliki kekuatan besar. Ia berlari berkali-kali lebih cepat daripada kuda biasa. Masalah, tak kenal lelah, tidak perlu berhenti di tengah jalan. Sulit bagi makhluk hidup untuk memiliki binatang seperti itu. Sulit bagi para biarawan dari dunia bitter untuk menaklukkannya. Kuda skala naga memiliki kekuatan yang luar biasa. Biasanya, para biksu dari dunia kehidupan menyerahkannya dan memberikannya kepada para junior yang tidak bisa mengendalikan Shen Hong. Kuda skala naga itu berkilau dengan sisik hijau, menggelengkan kepalanya, menggeram di langit, dan bahkan Shen Jun. Duduk di atas pelana adalah seorang pemuda berusia 25 tahun dengan kulit putih, bibir tipis dan mata dingin. Li Jia tiba-tiba terkejut, pintu terbuka, seseorang berteriak, dan berlari masuk untuk mengantarkan surat itu, Tuan Muda kembali. Ye Fan rileks dalam hatinya, dan merasa bahwa kultivator abadi keluarga Li sebagian besar adalah seorang biarawan di ranah Laut Pahit, jika tidak, ia akan langsung mengendalikan Shen Hongfei kembali. Aku akan mengatur, sumber, ini. Ini bukan waktunya untuk bertatap muka. Ye Fan memasuki gunung beberapa saat kemudian. Kali ini, melihat ke dalam buku emas di Laut yang Pahit, dia menemukan bahwa kata-kata pembuka lebih samar dan sepertinya benar-benar hilang. Kenapa ini? Ye Fan telah memikirkan masalah ini dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, aku benar-benar mengerti bagian yang hilang. Setelah itu, ia terus mencerahkan, Dao Jing, dan setiap kali ia memiliki perasaan yang berbeda. Setelah waktu yang lama, ia berhenti dan mulai meredam, ding, di langit. 19. Pola spiritual, melebur menjadi satu, seperti sepotong gumpalan besi dewa, bersinar cemerlang, Ren Ye Fan berusaha keras, tetapi selalu sulit untuk berubah menjadi tripod. Selama periode ini, Ye Fan pernah mencoba melemparkan pedang terbang, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya berhasil, tetapi ia umumnya memiliki penampilan embrio pedang. Mengapa ding begitu sulit untuk dikorbankan? Ye Fan mencium embrio pedang emas dan memulai kembali casting. Namun, setelah upaya berulang-ulang dan kegagalan berulang-ulang, dia hanya bisa menemukannya menjadi punuk, yang selalu tidak dapat terbentuk, bahkan embrio kasar sulit diubah menjadi. Dengan cara ini, berapa lama untuk membuat tripod yang penuh ritme, jika dihabiskan dengan sia-sia selama bertahun-tahun, itu benar-benar keranjang bambu. Proses tempering Z tripod tidak hanya memobilisasi esensi kehidupan, tetapi juga sangat memusatkan kesadaran. Akhirnya, Ye Fan kelelahan dan harus berhenti. Laut dan langit yang pahit, potongan besar kacang, gumpalan besi, itu cemerlang dan sulit dibentuk. Sepotong, besi suci, ini sudah menjadi senjata, setengah limbah, dan aku tidak tahu apakah itu bisa mengendalikan senjata seperti Aoki Takamaki. Ye Fan menyesal bahwa dia tidak memiliki harta karun. Saya tidak tahu apakah dia dapat awalnya, hal-hal primitif. Jika tidak, dia benar-benar ingin mencobanya. Tiba-tiba, dia melihat buku emas yang diperas oleh tembaga hijau di tepi Laut Pahit, dan hatinya tiba-tiba bergerak, berkata, cobalah. Gumpalan besi suci, dengan butiran besar kacang-kacangan dengan cepat tenggelam ke Laut Pahit, dan langsung melebur ke dalam buku emas. Saat jantung Ye Fan bergerak, cahaya keemasan menyala keluar dari tubuhnya, seperti kilatan petir. Cahaya cemerlang lewat, dan beberapa pohon kuno dan dua batu besar tidak menghalanginya. Ye Fan berjalan maju dan mendorong dengan lembut, dan sebuah pohon kuno yang menjulang jatuh tiba-tiba. Fraktur itu sangat halus. Ketika cahaya emas baru saja lewat, butir-butir pohon raksasa tidak bergerak, tetapi telah terpotong. Ye Fan benar-benar terkejut, seperti beberapa pohon kuno. Dua batu besar, ketika didorong dengan tangan, langsung dibagi menjadi dua bagian, yang sudah dipotong dengan mulus. Jin Su terbang lebih dari 10 meter jauhnya, seperti putaran matahari keemasan yang terbenam di udara dengan jantung Ye Fan bergerak, cahaya keemasan melintas, dan terbang kembali seketika, kembali ke lautnya yang pahit. Ini benar-benar tajam. Ye Fan sangat terkejut. Dia hanya memegang sikap mencoba. Dia tidak berharap untuk benar-benar memberikan Jin Su keluar, dan keunggulannya sangat tajam. Kertas emas ini tidak hanya merekam, Dao Jing, bisakah itu juga digunakan sebagai senjata? Dengan gagasan ini, ia mulai mencoba lagi, cahaya keemasan itu seperti pelangi, dan terus melintasi kekosongan seperti kilat. Ye Fan menemukan bahwa dia hanya bisa mengambil penawaran buku emas selusin meter, dan di luar kisaran ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Dao Jing adalah salah satu kitab suci kuno paling misterius dari Donghuang. Kertas emas ini pasti luar biasa. Aku juga punya senjata. Aku dalam ayunan penuh, dan aku pasti tajam terhadap musuh. Ini benar bahkan untuk selembar kertas. Sepotong tembaga hijau itu pasti lebih mengerikan. Seharusnya itu senjata sungguhan. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Memikirkan ini, Ye Fan tidak bisa tenang. Namun, di tengah lautan keemasan kepahitan, keping perunggu hijau itu diam dan tetap seperti batu. Aku merasa seperti mendorong gunung raksasa. Ye Fan berkeringat dan kelelahan. Sulit untuk mengguncang tembaga hijau sama sekali. Pusat Laut Pahit ditutupi dengan napas yang aneh dan perubahan-perubahan napas.
Ada juga tekanan agung. Tidak heran, Dao Jing dipaksa ke tepi, keping perunggu hijau ini terlalu misterius dan luar biasa, seperti menghadap ke laut yang tak terbatas dan langit dan bintang-bintang kuno, langit yang luas dan tak berujung, paksaan seperti langit. Tembaga hijau sama sekali tidak lengkap, seperti sepotong pecahan dari beberapa artefak, dan fragmennya seperti ini. Orang dapat membayangkan betapa mengerikan artefak yang lengkap itu. Tidak bisa ditebak dan mustahil untuk mencari tahu. Hati Ye Fan penuh dengan kejutan. Semakin dia berpikir, semakin mengerikan dan terkejut dia berkata pada dirinya sendiri, apa seluruh tubuh. Pada saat ini, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia melihat pola Dao pada tembaga hijau, dan pola-pola itu memiliki sajak yang tak terlukiskan. Tidak dapat mengguncang tembaga hijau, pertama-tama aku akan menyalin pola Dao-nya. Permukaan tembaga hijau yang misterius tidak memiliki lesung pipit, hanya padat pada rekahan, lesung pipit, padat dan rumit, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dipahami, tetapi ada penyatuan alami dan kacau Taoisme orang-orang merasa sangat tersentuh ketika mereka melihatnya. Ye Fan belum mencapai tingkat di mana dia dapat mempelajari pola Dao. Apa yang ingin dia lakukan adalah berulang kali mencium gumpalan besi yang tidak dapat dilemparkan ke dalam ding pada fraktur tembaga hijau, mengukir semua misteri Dao Wen. Belati padat dan misterius ini harus memiliki permulaan yang besar. Sangat mungkin menjadi tekstur alami dalam legenda unik. Setelah istirahat sebentar, Ye Fan mulai mencium Chain Iron benjolan, melelehkannya, dan menempelkannya ke tembaga hijau untuk terus melunakkannya, seperti halnya besi yang mengenai manusia, memukulnya berulang kali, padat di atasnya, dan banyak dicetak. Wen Luo. Dia terus berkorban dan mengukir sampai dia merasakan sepotong gumpalan besi, ini tampaknya secara bertahap menambah pesona yang tidak bisa dijelaskan. Hanya saja ketika dia merasa serius www.mtnovel.com menemukan bahwa itu masih sangat biasa, tidak ada perubahan, dan yang disebut Daoyun tidak ada. Apakah itu ilusi? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Pada waktu berikutnya, ia terus-menerus melelehkan jerawat besi dewa, pengorbanan berulang, dan mengukir pola pada tembaga hijau di dalam dan luar, yang dapat digambarkan sebagai 1000 palu. Tampaknya jauh lebih padat dari sebelumnya. Apakah itu ilusi atau bukan, itu pasti hanya akan bermanfaat dan tidak ada salahnya mengukir garis-garis perunggu hijau. Akhirnya, Ye Fan mulai mengorbankan, lagi, ingin melihat apakah dewa besi jerawat, terukir pola garis bawah benar-benar berubah. Di atas lautnya yang pahit, Chain Iron benjolan, terus-menerus berubah bentuk, sudut-sudutnya berangsur-angsur membulat, kilau menyatu banyak, dan ada perasaan yang lebih kuat. Pada akhirnya, meskipun dia bahkan tidak mengorbankan embrio kasar, Ye Fan masih merasa sangat bersemangat, dia merasakan anomali, dan dia menemukan perasaan misterius dalam proses tempering, jerawat besi dewa. Pola pada perunggu hijau benar-benar misterius. Di masa depan, itu akan dilebur dan diukir berulang kali setiap hari, dan itu adalah masalah waktu untuk berhasil mengorbankan, Bab 80. Pada siang hari, Ye Fan kembali ke restoran kecil, dia menyukai suasana makan malam bersama Tuan dan Xiao Tingting. Setelah makan, Xiao Tingting sangat baik untuk mencuci piring. Ye Fan melihat semua ini dan merasa sangat malu. Sepertinya dia tidak melakukan apapun untuk membantu. Aku datang, kamu masih muda, kamu tidak perlu melakukan ini sekarang, pergi tidur siang, jadi kamu tinggi. Aku tidak butuh kakak laki-lakiku untuk melakukannya, aku akan mencuci piring, itu sangat bersih. Gadis kecil itu hanya mendorong Ye Fan ke samping. Wajah Paman Jiang penuh senyum, dan dia mengambil piring sambil memandangi cucunya. Tiba-tiba sebuah suara menyela suasana yang hangat ini dan berkata, aku belum melihatmu dalam 2 tahun. Gadis kecil ini telah dewasa dan akan melakukan sesuatu. Seorang pemuda berusia 25 tahun berjalan masuk dengan senyum tipis di wajahnya, memandang rendah pada Jiang dan Ye Fan, dan kemudian menatap Xiao Tingting. Siapa kamu, Paman? Kamu kenal saya. Mulut Xiao Tingting sangat manis. Meskipun dia merasakan beberapa hal buruk, dia masih memanggil pamannya dengan sangat baik. Tentu saja saya tahu. Ketika orang tua Anda masih hidup, saya sudah mengenal Anda. Pemuda itu memiliki kulit yang putih dan bibir yang tipis, memberikan perasaan teduh. Ia tidak malu dan langsung mengatakan bahwa orang tua Xiao Tingting sudah mati. Mata besar gadis itu tiba-tiba memerah. Dia masih samar-samar mengingat penampilan orang tuanya. Dia dulu sering menangis dalam tidurnya. Kemudian dia menjadi tergantung pada Tuan Jiang. Seiring waktu, dia akhirnya berhenti menangis dalam mimpinya. Pada saat ini, dia diangkat kepada orang tuanya lagi, dia tidak bisa menahan tangis, memalingkan punggungnya ke tubuh kecil, perlahan-lahan mencuci mangkuk biru dan putih, dan bahu kecil itu bergerak-gerak terus-menerus. Melihat bahwa Xiao Tingting sedih, Paman Jiang mengubah warnanya dan berkata, apakah ada masalah dengan 7 tuan muda keluarga Li? Pria muda itu menarik kursi dan duduk dengan dirinya sendiri. Dia berkata, bukan apa-apa. Saya orang yang nostalgia. Datang dan lihat bagaimana cucu Anda hidup. Paman Jiang tidak melihat emosi, dan menjawab, berkat 7 tuan muda, kita hampir tidak bisa bertahan hidup. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa di sampingnya. Dia sudah mengenali orang ini, yang adalah pemuda menunggang naga dan kuda di pagi hari. Bagaimana perasaanku dendam, Pak Tua Jiang, apakah kamu sangat membenciku? Pria muda itu merendahkan, dengan seringai samar. Pria ini memasuki Yanxia Dongtian bersamaan dengan ayah Xiao Tingting, karena kualifikasinya, ayah Tingting jauh di belakang. Selain itu, ia memiliki perilaku yang buruk dan diajarkan oleh ayah Tingting dengan keras, dan ia cemburu.
Ketika orang tua Ting Ting meninggal, dialah yang membiarkan orang-orang Li mengambil restoran dan penginapan Jiang, dan kakek dan cucu paksa hampir kehilangan nyawa mereka. Berani-beraninya aku iri pada Tuan Ketujuh, tidak apa-apa. Bibir pria muda itu sangat tipis, memberikan perasaan yang sangat kejam, mengatakan, beberapa hal tidak perlu ditahan dalam hatimu, jika kamu cemburu, lebih baik meludahkannya, kalau tidak kamu akan terluka parah. Sudah lama, tapi sudah beberapa tahun. Tubuh Paman Jiang bergetar beberapa kali, tetapi akhirnya tenang kembali, mengatakan, "Tujuh tuan muda, aku hanya ingin bertanya padamu, kalau tidak aku tidak akan mati." Kamu bertanya. Pria muda itu membuka kipas lipat dengan tamparan, dan mengguncangnya, dengan tampilan yang bagus. Aku hanya ingin tahu, apakah orang tua Ting Ting benar-benar mati secara tidak sengaja. Emosi lelaki tua itu tampaknya tak terkendali, mengepalkan tinjunya dengan keras, buku-buku jarinya berwarna biru, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ye Fan bergegas dan membantunya. Di sisi lain, Xiao Ting Ting terisak diam-diam, tubuh kecilnya berbalik melawan beberapa orang, bahunya bergetar, dan tangan kecilnya perlahan menggosok mangkuk porselen kecil. Pak Tua Jiang tampaknya menyimpan dendam dalam hatimu, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sudah sangat tua, tidakkah kamu ingin putus asa? Jika kamu mati, hidup cucu kecilmu yang cantik bisa menjadi nyata itu tidak mendarat lagi. Bagaimana orang tua Ting Ting mati? Paman Jiang kehabisan napas, dadanya terus naik dan turun, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Coba tebak, pemuda itu membentak kipas lipat dan memandang Ye Fan, berkata, "Ku dengar kau memimpin seseorang untuk menghancurkan Liu Guanxi." Ye Fan tidak menanggapi dan membantu Jiang Paman untuk berdiri di samping. Pria muda itu meliriknya, tidak terus mengatakan apa-apa, berdiri dan berjalan ke arah Xiao Ting Ting. "Apa yang akan kamu lakukan?" Mata Paman Jiang menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia mengulurkan tangannya seperti induk ayam tua, menghalangi jalannya dan melindungi Xiao Ting Ting di belakangnya. "Pak Tua Jiang, apa yang membuatmu gugup? Apakah aku masih tidak dapat melakukan apa-apa dengan seorang gadis kecil?" Pria muda itu memandang Xiao Ting Ting dengan hati-hati dan terus mengangguk, berkata pada dirinya sendiri, seperti, itu terlalu banyak. Itu tidak sepadan. 2 tahun kemudian, saya tidak berharap putri Anda terlihat seperti Anda. Xiao Ting Ting menggigit bibirnya, meskipun dia terisak-isak, dia tidak menangis, dia sepertinya tidak ingin menangis di hadapan 7 tuan muda Li. Pria muda itu memegang kipas lipat di tangan kanannya, dan dengan lembut mengetuk tangan kirinya. Dia berkata, "Oke, Pak Tua Jiang, kamu tidak perlu menderita lagi. Di masa depan, aku akan membawa gadis kecil ini pergi. Nikmati umurmu di kota kecil ini." "Apa maksudmu?" Tuan Jiang tiba-tiba tersentak, melindungi Xiao Ting Ting di belakangnya, menatap 7 tuan muda keluarga Li. "Gadis kecil ini, dengan kecerdikannya, aku akan membawanya ke Yanxia Dongtian dan membiarkannya mengikutiku untuk melakukan sesuatu, lebih baik daripada makan denganmu, tetapi tidak dengan makan. Tidak, kecuali aku mati, 7 tuan muda Tuan Li, kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini." Paman Jiang gelisah dan kesulitan bernapas. Matanya merah dan tubuhnya bergetar untuk sementara waktu. Ye Fan buru-buru mendukungnya. "Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakuti Ting Ting." Xiao Ting Ting memeluk paha lelaki tua itu dan menatap wajah kecilnya, dipenuhi dengan pandangan khawatir dan ketakutan, dan terus menangis. Pria muda itu dengan sarkastik berkata, "Apakah kamu memiliki suasana seperti orang tua Jiang? Kamu harus mengerti bahwa setelah meninggalkanmu, dia akan menjalani kehidupan yang berbeda, yang mungkin akan bersinar di langit Gua Yanxia." Paman Jiang terengah-engah, menenangkan untuk waktu yang lama, memohon, "7 tuan muda, biarkan kami pergi." "Apa ini?" Wajah pria muda itu tenggelam dan terlihat sangat dingin. Dia berkata, "Aku tidak ingin kamu menikmati hari tuaku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan selalu bersama kakekku." Mata Xiao Ting Ting memerah dan bengkak, dan dia memegang erat paha Jiang. "Aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan kali ini. Aku harus kembali ke Gua Yanxia besok, dan aku akan membawanya pergi dalam beberapa hari." Setelah 7 tuan muda keluarga Li menyelesaikan kata-kata ini, mereka berbalik dan melirik Ye Fan. Itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu. Meskipun itu adalah anjing yang telah ditendang keluar, itu tidak dapat diganggu oleh orang luar. Setelah mengatakan ini, dia dengan lembut menepuk bahu Ye Fan 2 kali dan berkata, "Orang yang impulsif, hidup itu sulit untuk bertahan lama." Bang! Ye Fan duduk di tanah sekaligus, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kursi di belakangnya terlempar. Pria muda itu melirik, tersenyum dingin, dan berjalan pergi. "Ada apa dengan anakmu?" Paman Jiang sangat marah dan bergegas untuk membantu Ye Fan. "Kakak." Wajah Xiao Ting Ting juga menunjukkan ekspresi ketakutan, menggunakan tangan kecil untuk membantu Ye Fan menyeka darah di sudut mulutnya. Ye Fan melihat Seven Young Masters Li pergi, dengan cepat berdiri dan berkata, "Aku baik-baik saja." "Benar-benar oke." Pria tua itu ragu. Xiao Ting Ting juga gugup, dan bertanya, "Kakak, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Mulut Anda berdarah. Hampir terjadi sesuatu." "Tidak masalah." Tuan Jiang menunjukkan kekhawatirannya lagi. "Kamu salah paham tentang apa yang kumaksud. Maksudku, aku hampir tidak bisa menahan diri, tetapi aku tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Tetapi orang ini benar-benar kejam. Jika dia adalah orang biasa, dia telah menderita 2 kali saja sekarang dan tidak dapat hidup selama setengah bulan. Mati. Kakek kami yang telah mengganggu Anda, jika Anda adalah diri Anda sendiri, Anda tidak akan mendapatkan kemarahan seperti ini." Tuan Jiang menyalahkan dirinya sendiri. "Orang tua, jangan katakan ini, aku baru saja memuntahkan darah sekarang."
Ye Fan tertawa kecil dan berkata, ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih kepada keluarga Li dari 7 tuan muda ini, karena dia akan mengirimiku yang besar peluang, datang ke sini dan secara pribadi memberitahu saya kapan harus pergi. Kamu. Paman Jiang menunjukkan tatapan bingung. Dia tidak perlu tinggal di dunia ini dengan orang yang kejam. Dia masih ingin mengambil Ting-Ting, tidak dalam kehidupan berikutnya. Malam ini, Ye Fan selalu memperhatikan pergerakan keluarga Li. Setelah malam, dia meninggalkan kota dan menjaga jalan gunung lebih dari 20 mil jauhnya. Ini adalah satu-satunya cara yang harus dilalui kota King Feng ke dunia luar. Cahaya bulan berkabut, awan gelap melayang melintasi, gunung-gunung dan hutan-hutan langsung gelap, binatang buas yang tak dikenal itu meraung tanpa henti, dan pegunungan di malam hari tampak agak suram dan mengerikan. Di tengah malam, jalan gunung bergetar dan sebuah tapal kuda yang berat berbunyi. Di bawah cahaya bintang yang redup, seekor kuda berskala naga bersisik bergegas dengan cepat seperti cahaya biru. Ye Fan menunggu dengan tenang, sampai kuda skala naga berlari ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang menyala-nyala, terutama cerah dalam kegelapan, seperti matahari yang terik. Pof! Darah berceceran, dan ada teriakan dari kuda skala naga, tetapi pria itu tidak jatuh dari kuda. Ye Fan terkejut, dengan cepat mentransfer buku emas, dan terbang pergi. Pow! Terdengar pelan, kuda skala naga itu terbelah dua, mayatnya jatuh ke tanah, orang di atas itu terbang 20 meter jauhnya, dan jatuh ke tanah. Wow! Sebuah tenda perak menyala, dan tombak perak sepanjang setengah kaki bergegas ke arah Ye Fan dengan cepat, seperti kilat perak. Ki. Cahaya keemasan menyala, dan buku emas dari Ye Fan Ji terpotong pada tombak perak tombak setinggi setengah kaki tiba-tiba pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Tidak jauh, orang yang jatuh dari skala naga segera melompat dan bergegas ke hutan. Pada saat ini, Ye Fan dalam kesulitan lagi, Jin Su berubah menjadi tenda listrik, menembus kekosongan yang gelap, dan menebas ke sisi dekat. Pria itu akhirnya menjerit dan berguling-guling di tanah. Saat itulah Ye Fan mengambil nafas dan menyaksikan ketika dia mendekat, inilah pertama kalinya dia menyerang musuh www.mtnovel.com. Awalnya dia sedikit gugup dan kehilangan ketelitian. Mari kita bertemu 7 tuan muda dari keluarga Li lagi. Pria muda di tanah berguling-guling dan darah pucat. Ketika dia melihat Ye Fan, dia hampir tidak bisa mempercayainya dan berseru, apa kabar? Apakah ada yang salah? Ye Fan tampak kusam, menatapnya dari kejauhan. Tanpa diduga, anak lelaki kecil, aku benar-benar keluar dari mataku. Ketujuh tuan muda keluarga Li semuanya kuyu, dengan rasa sakit dan amarah. Mereka tampak sangat menakutkan. Terima kasih 7 tuan muda karena mengirimiku kesempatan. Ye Fan berdiri di kejauhan, dengan seringai samar di wajahnya. Kamu. Tubuh 7 tahun Li Jia menggigil tiba-tiba, pada saat ini dia putus asa dan marah, sangat marah. Bagaimana orang tua Ting-Ting mati? Pada titik ini, nada suara Ye Fan berubah dingin, cahaya keemasan menyala, dan Jin Su dengan cepat bergegas keluar. Po, dua suara lembut, lengan 7 tuan muda keluarga Li semuanya hancur, Ye Fan masih merasa sedikit gelisah, dia mengorbankan Jin Hong lagi, dan membelai lembut di lautnya yang pahit. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika aku anak-anak. Mengapa orang selalu mengatakan kata-kata tidak berguna seperti itu? Ye Fan menghampirinya dan berkata, kamu adalah binatang buas, melakukan hal-hal buruk, dan kehilangan semua nurani. Hari ini adalah balasanmu. Aku akan menunggu kamu perlahan-lahan. Pok. Ye Fan menampar di masa lalu dan menerbangkannya 4 atau 5 meter jauhnya. Kamu. Mata 7 tuan muda dari keluarga Li menghirup api. Ye Fan berjalan, menginjak wajah mulus itu, dan berkata, orang-orang menonton langit dan melakukan hal-hal jahat, apakah Anda pikir Anda bisa hidup selamanya?